Inilah, jadi pada kesempatan malam hari ini ada dua pembicara. Yang pertama ada Mbak Uti. Mbak Uti itu merupakan penulis bukunya, penulis buku dari Journey to Your Heart. Kalau di ProU ini adalah buku ketiga dari Mbak Uti. Cuman dia sudah menulis total itu ada 8 buku ya Mbak Uti ya. Betul, 8 buku Mas. Buku yang ditulis oleh Mbak Uti. Mbak Uti ini backgroundnya adalah jurnalis, sudah punya kesempatan punya pengalaman sebagai jurnalis sudah sekitar 23 tahun Mbak Uti. Dan narasumber kedua kita adalah Ustadz Ahmad Rosyadi. Beliau lulusan Al-Azhar Kairo. Beliau juga punya pengalaman nikah muda. Beliau menikah di usia 18 tahun. Nah, nanti selain beliau mereview bukunya, beliau akan menambahkan pengalaman-pengalaman pernikahan singkat kesempatan untuk momennya ada di Lodi. Baik, dari studio ProU sepertinya suaranya agak terputus-putus ya Mas. Saya agak nggak jelas tadi terakhir Mas Sigit menyampaikan apa, tapi boleh dibantu untuk share screen slide saya ya Mas. Oh yes ya, Mbak Uti. Baik teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali sebelumnya saya ingin menyapa dulu semua yang sudah berkenan join di acara bedah buku Journey to Your Heart malam ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sigit, ini merupakan buku saya yang ke-8, namun buku yang ketiga yang diterbitkan oleh ProU. Saya ingin menyapa dulu sebelumnya Ustadz Ahmad Rashidi LC. Selamat malam Tat, terima kasih sudah berkenan join. Nanti Ustadz Ahmad juga akan membagikan kisah romantisnya ya malam ini. Kemudian juga ada teman-teman dari studio ProU, juga teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Saya juga lihat tadi ada beberapa teman yang datang jauh-jauh dari luar Indonesia ya. Baik, karena ini waktunya juga sudah malam ya, saya akan langsung mulai saja. Boleh slide pertama, Mas? Baik, barangkali teman-teman bisa baca di situ ya, menikah bukan soalan cinta semata, namun tentang siapa yang akan menemani ibadahmu hingga menutup mata. Jadi teman-teman, buku ini tuh sebenarnya materinya tuh sudah agak lama saya kumpulkan, namun saya baru berani menuliskannya menjadi buku setelah saya menyelesaikan tugas saya sebagai istri. Barangkali teman-teman juga sudah tahu ya, Januari 2023 lalu Allah telah menggenapkan takdir Herlambang suami saya di dunia ini dan memanggilnya kembali. Barangkali yang sudah membaca buku-buku saya, yang mengikuti saya di sosial media, juga tahu bahwa saya menulis buku-buku sejarah peradaban Islam yang dikemas dalam bentuk traveling, dan dalam semua journey saya itu saya selalu ditemani oleh Herlambang. Saya baru berani menuliskan kalimat di atas setelah saya memenuhi janji saya untuk menemaninya, untuk menemani ibadahnya sampai menutup mata. Buku ini saya dedikasikan untuk perjalanan cinta kami dan untuk semuanya saja yang sedang menggenapkan takdir cintanya. Kedua, saya menuliskan buku ini berangkat dari keprihatinan ya, karena saya melihat begitu tergila-gilanya anak-anak muda, orang tua juga ya, dengan kisah-kisah romantis yang ada di film-film, di drama Korea, juga di novel-novel, yang sebenarnya itu tuh cuma khayalan belaka gitu ya, bukan kisah nyata gitu. Padahal sebenarnya kisah romantis itu bukan ada di drama Korea, namun kisah nyata para aulia. Saya di buku ini saya hanya mengambil 15 kisah gitu ya, dari mungkin beribu-ribu bahkan mungkin juga berjuta kisah gitu ya, yang sebenarnya bisa menjadi inspirasi bagi kita. Saya merasa 15 kisah ini sudah cukup mewakili banyak perasaan. Jadi ada kisah tentang cintanya yang mengharu biru, ada cemburunya, ada patah hatinya, dan seterusnya gitu. Tentu saja juga dilengkapi dengan data-data riset gitu ya. Mengapa hanya 15 gitu? Supaya nanti ada seri Journey to Your Heart kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Enggak, bukan itu juga. Jadi berdasarkan riset teman-teman, ini anak-anak muda
sekarang gitu ya, anak-anak milenial atau Gen Z itu memang hanya mampu membaca sebanyak 2.200 karakter. Itu yang kemudian di-riset oleh, Instagram, oleh Meta, lalu kemudian itu yang kita lihat di caption-nya IG. Jadi kalau misalnya saya menulis buku 600 halaman, 700 halaman, apakah bisa? Ya bisa-bisa saja gitu ya, tapi apa ada yang mau baca gitu. Jadi average rata-rata buku yang bisa dibaca oleh, milenial dan Gen Z itu sekitar 200-an halaman. Lebih dari itu pembacanya sudah sangat sedikit sekali. 200 halaman ini pun, apa namanya, semoga bisa terselesaikan begitu ya. Jadi, apa namanya, kalau nanti misalnya, terlalu, tebal pasti juga, apa namanya, ujung-ujungnya tidak akan dibaca dan bikin capek gitu. Oke, cukup ya kira-kira ya, latar belakang saya menuliskan buku, Journey to Your Heart ini, dan ini adalah buku pertama saya yang tidak menulis tentang catatan perjalanan. Ini betul-betul catatan perjalanan hati begitu ya. Saya mengambil kisah-kisah inspiratif, eee, banyak sekali, dari para aulia, kemudian tentu saja kisah cintanya Rasulullah, terus kemudian juga, para ulama, dan seterusnya, yang semuanya bisa menjadi ibroh bagi kita. Oke, next slide, Mas. Ya, saya memulainya dengan cinta dalam angka. Jadi kalau kita googling teman-teman, kita itu akan menemukan kata cinta itu jumlahnya sekitar 15.430.000.000. Kemudian kalau kita meng-googling kata itu kata love ya, kalau meng-googling kata cinta itu akan ada 630 juta. Nah, ini juga masih dalam di riset itu yang saya tuliskan di buku, manusia itu rata-rata akan 4 kali jatuh cinta sepanjang hidupnya. Tapi ini bukan angka keharusan ya. Jadi kalau misalnya saya baru jatuh cinta 2 kali, jadi saya masih punya kuota 2 lagi gitu ya, nggak gitu juga gitu ya. Tapi ini adalah angka rata-rata gitu. Brian Wright, seorang, asisten profesor dari Islamic Studies of, Zayed University Abu Dhabi itu mengungkapkan, Al-Quran pun juga bicara tentang cinta, dan kata utama yang, untuk menggambarkan cinta ini dalam bahasa Arab yaitu hub itu, digunakan lebih dari 50 kali dari seluruh ayat yang ada di Al-Quran, atau dengan kata yang semakna itu gitu ya. Jadi ini memang kayaknya tuh bahasan yang penting banget gitu ya, sehingga semua orang, kayaknya tuh berbondong-bondong untuk pengen tahu gitu loh, mengulik gitu, ada apa sih sebenarnya dengan cinta ini? Oke, next slide. Cinta itu tidak lama waktunya. Waduh, gitu ya. Penelitian dari Research of National Alamos University of Mexico itu mengungkapkan bahwa hubungan cinta itu pasti akan memenuhi titik jenuh, teman-teman. Bukan hanya karena faktor bosan semata gitu ya, tapi melainkan memang kandungan zat kimia di otak yang mengaktifkan rasa cinta itu nanti perlahan-lahan akan habis. Jadi komponen utama yang spesifik di otak itu ada hormon dopamin, endorfin, feromon, oksitosin, itu nanti tuh lama-lama itu akan menipis 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 gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya badai kehidupan yang harus kita lalui gitu ya, efek hormon itu, akan habis gitu. Nah, hormon-hormon ini itu yang memunculkan, perasaan berdebar-debar, bersemangat, berbunga-bunga, apa namanya, itu yang membuat orang itu terus kemudian akhirnya semacam, kecanduan begitu ya dengan rasa itu gitu, sensasi berdebar-debarnya, bersemangatnya, berbunga-bunganya gitu. Barangkali, apa namanya, ada beberapa yang baru merasakannya ya saat ini, ada juga yang kayaknya gue udah lupa deh itu lama banget entah kapan gitu. Nah itu bisa dijelaskan secara saintis bahwa memang hormon itu nanti lama-lama akan menyusut gitu, apa namanya, dalam diri manusia itu yang kemudian membuat rasanya gitu ya, cinta itu rasa itu sudah akhirnya sensasi itu akan menghilang secara perlahan. Waktunya pun tidak lama teman-teman, menurut penelitian itu kurang lebih 4 tahun. Artinya, cinta yang didefinisikan sebagai debaran hati yang tadi selalu dinanti itu, waktunya itu hanya 4 tahun secara sains. Setelah itu, rasanya itu akan beda lagi, nggak ada lagi tuh sensasi debar-debarannya itu. Begitu kecanduannya gitu ya, manusia akan rasa itu, kemudian mencari substitusi. Nah, substitusinya itu bisa berupa tayangan film-film romantis, nggak heran drakor itu kemudian menghasilkan putaran uang yang luar biasa sekali, kemudian bacaan-bacaan romantis gitu ya, itu, apa namanya, banyak sekali penggemarnya gitu. Nah, orang-orang itu merasa, puas gitu ya melihat adegan yang sebenarnya nggak nyata gitu. Mereka itu membayangkan seolah-olah itu terjadi pada dirinya. Kita sering ngelihat ya, para pecinta drakor gitu ya, kalau misalnya kita lihat adegan kayak si pemeran utamanya tuh senyum gitu ya, kayak seakan senyumnya ke kita gitu. Wah, meleleh apa segala macam gitu, padahal sebenarnya enggak gitu ya, enggak, tentu saja enggak ke kita gitu ya, tapi kita membayangkan seolah-olah adegan itu nyata dan itu seolah-olah itu terjadi pada kita.
Padahal teman-teman tentu saja ya, kisah romantis itu bukan ada di drama Korea, namun di kehidupan para aulia. Kisah ini yang ingin saya bagikan ke teman-teman melalui buku ini. Oke, next slide, Mas. Nah, ini saya mencatat dari Guinness Book World of Record. Jadi pernikahan terlama di dunia itu, teman-teman, rekor pernikahan terlama itu usia pernikahannya itu sekitar 86 tahun. Ini dipegang oleh Herbert Fisher dan istrinya Zelmira Fisher. Itu mereka itu menikah sejak tanggal 13 Mei 1924 dan itu baru selesai pernikahannya selama 86 tahun itu setelah si Pak Fisher ini kemudian meninggal di tanggal 27 Februari 2011. Ini rekor gitu ya, 86 tahun gitu, hampir seabad gitu usia pernikahan mereka. Ini sama mereka menikah itu ketika Daulah Utsmani runtuh gitu. Kebayang lamanya gitu ya. Lalu rekor pernikahan kedua yang dicatat oleh Guinness Book World of Record ini dipegang pasangan dari Ekuador, namanya itu Julio Cesar Moratapia dan istrinya. Itu mereka itu menikah selama 79 tahun. Tentu saja pernikahan yang sepanjang ini umurnya mereka juga panjang-panjang gitu ya. Umurnya mereka rata-rata lebih dari 100 tahun. Nah, rata-rata dari riset itu, rata-rata usia pernikahan itu di Eropa dan Amerika ya ini ya, di Inggris, Prancis, dan Italia itu kurang lebih sekitar 11 sampai 18 tahun. Kemudian di Amerika itu 12,2 tahun. Di Kanada itu 13,8 tahun. Kira-kira ada yang bisa tahu nggak di Indonesia rata-rata usia pernikahan itu berapa lama? Tidak ada risetnya ternyata di Indonesia teman-teman, tapi yang pasti yang bisa melewati usia pernikahan emas itu sangat sedikit sekali. Tidak semua beruntung untuk bisa melewati usia pernikahan emas. Pertama karena memang usia harapan hidup rata-rata penduduk Indonesia terkait dengan kesehatan dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua juga makin tingginya angka perceraian dan yang ketiga tentu saja qadarullah gitu ya. Usia pernikahan saya dengan suami saya itu tidak melewati angka 21 tahun. Karena Allah sudah memanggilnya. Oke, next slide. Iya, ini saya juga mengumpulkan data tentang di buku ini saya menuliskan tentang usia pernikahan Rasulullah. Tentu ini adalah contoh nyata kita gitu ya. Pernikahan Rasulullah itu ternyata teman-teman terlama itu durasi pernikahannya, panjang pernikahannya itu antara 25 sampai 28 tahun. Itu dengan Ibunda Khadijah, sekitar 25 sampai 28 tahun. Nah, selama pernikahan itu 28 tahun itu hanya Ibunda Khadijah seorang di hatinya. Jadi setelah itu pernikahan dengan teman-teman tentu juga sudah tahu gitu ya kisahnya bahwa selama menikah dengan Ibunda Khadijah Rasulullah itu tidak menikah dengan yang lainnya. Nah, setelah itu pernikahan-pernikahan berikutnya dengan Ummahatul Mukminin itu usia pernikahannya itu rata-rata tidak ada yang lebih dari 13 tahun, teman-teman. Pernikahan dengan Ibunda Aisyah yang konon katanya sangat romantis itu hanya sekitar 9 tahun 5 bulan. Nah, dan tersingkat itu adalah pernikahan beliau dengan Ibunda Zainab binti Huzaimah. Itu hanya sekitar 1 atau 2 tahun setelah pernikahan itu kemudian Ibunda Zainab ini berpulang. Nah, ada 2 istri Rasulullah yang wafatnya itu mendahului Rasulullah, yaitu Ibunda Khadijah dan Ibunda Zainab binti Huzaimah ini. Sehingga kalau misalnya katakanlah usia pernikahan Rasulullah itu terlama adalah 28 tahun, setidaknya kita bisa dapat gambaran. Kira-kira usia pernikahan manusia itu ya sesuai dengan jatah umurnya gitu ya, itu kira-kira juga akan sepanjang itu. Makanya tadi yang 86 tahun, 79 tahun sampai dicatat oleh Guinness Book World of Record gitu. Karena yang nggak lazim gitu ya, ada manusia yang usianya sampai sepanjang itu dan usia pernikahannya juga sepanjang itu. Oke, next slide. Menarik ya teman-teman ya. Jadi karena cinta itu pasti singkat waktunya di dunia, apa yang harus kita lakukan? Nih, saya menuliskan, jadi nanti teman-teman bisa baca di buku itu ya ada beberapa kisah gitu ya. Saya ambil beberapa ya ini sebagai contoh gitu ya, yang membahas tentang usia pernikahan ini gitu. Ini ada kisah yang judulnya itu Cinta Pertama Selamanya. Ini tentu teman-teman juga sudah sangat masyhur ya kisah cintanya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Tidak semua manusia itu seberuntung Fatimah dan Ali teman-teman. Jadi mereka itu udah cinta pertama dan selamanya berakhir di surga pula gitu. Jadi udah luar biasa banget gitu ya. Dan mereka itu adalah 2 manusia yang sangat luar biasa mulianya. Begitu dalamnya cinta mereka itu, mereka betul-betul bisa menyimpannya di dalam hati sampai setan pun nggak tahu gitu.
sehingga mereka terjaga dan aman gitu. Teman-teman tentu juga tahu gitu ya bagaimana Ali ini sempat maju mundur gitu ya ketika akan melamar Fatimah sampai akhirnya apa namanya Rasulullah mertuanya ini yang menangkap isyarat itu duluan gitu lah ya. Ketika Ali datang, Rasulullah yang kemudian bertanya apakah engkau akan melamar putriku Fatimah gitu. Jadi teman-teman ini ada riset yang dilakukan oleh Psikologi Today itu menyebutkan bahwa sensasi emosi yang timbul saat jatuh cinta pertama kali gitu ya, cinta pertama itu tuh diistilahkan dalam psikologi itu sebagai flashbulb. Jadi itu kenangan lampu kilap gitu istilahnya. Ini sama dengan memori kita untuk semua kenangan pertama gitu. Jadi misalnya kita masuk sekolah pertama, ngelihat laut pertama, melahirkan anak pertama, makan apa namanya es krim pertama gitu. Itu kan kenangannya tuh lekat banget gitu. Nah, ini juga yang terjadi pada cinta pertama. Tentu kita nggak akan perlu bahas lebih dalam gitu ya, apa namanya, beruntung yang memang kemudian cinta pertama menikah sehidup semati sesurga gitu ya, seperti kisahnya Ali dan Fatimah gitu. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan saja gitu ya buat kita gitu. Nah, ini masih di penelitian yang sama itu tidak sedikit gitu ya cinta pertama ini yang kemudian bertransformasi menjadi cinta platonis. Cinta platonis itu kalau teman-teman tahu ya, ini kalau penggemar drama Korea ini pasti tahu gitu ya, ada tokohnya gitu yang tiba-tiba nanti munculnya jadi cinta platonis gitu. Jadi cinta platonis itu akhirnya itu nggak pengen memiliki gitu, jadi hanya tulus, ikhlas memberi tak harap kembali gitu, pokoknya dicintai orangnya tuh bahagia gitu. Nah ini biasanya cinta pertama ini akan bertransformasi seperti itu. Tapi ini penelitian yang dilakukan di Barat ya teman-teman. Ini saya nanti kalau teman-teman baca buku ini nanti akan tahu gitu. Jadi akan ada penelitian kemudian saya mencoba masuk dari kisah-kisah sebenarnya gimana sih kisahnya gitu. Mengkonfirmasi apakah penelitian-penelitian itu betul atau bagaimana gitu Islam memandangnya. Lalu kemudian juga ada kisah yang kedua itu yang berjudul dengan siapa di surga. Ini juga kisah yang masyhur teman-teman tentang Abu Darda dan Ummu Darda. Jadi sebelum meninggal gitu ya, Ummu Darda itu sempat meminang gitu ya, meminang suaminya untuk hidup bersama di surga gitu. Doanya itu sangat terkenal, kemudian dicatat sama sejarah gitu ya. Ya Allah, Abu Darda itu telah meminangku dan menikahiku di dunia ini. Aku ingin meminangnya dan meminta padamu agar kelak dia juga menjadi suamiku di surga. Ternyata doa itu didengar gitu ya sama Abu Darda. Lalu dia mengatakan jika engkau ingin menjadi istriku di surga, jangan menikah lagi setelah aku meninggal dunia. Jawaban Abu Darda ini sesuai dengan hadis bahwa wanita manapun yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi, maka di surga ia akan menjadi istri dari suami yang terakhir. Nah, nah, itu tentu menjadi pilihan gitu ya buat kita gitu. Tapi kalau memang ingin sehidup sesurga, ya Ummu Darda sudah memberikan contoh. Jadi teman-teman, Urmu Darda ini kemudian memegang janjinya, yaitu menolak setiap pinangan yang datang, termasuk pada waktu itu dari Khalifah Muawiyah binti Abu Sofyan. Sekalipun waktu itu tuh Ummu Darda itu masih muda dan cantik gitu ya, tentu dia menolak dengan santun gitu ya. Dia hanya mengatakan, aku tidak ingin menikah lagi dengan seorang pun di dunia, sampai aku menikah lagi dengan Abu Darda di surga. Insya Allah, Masya Allah. Ada nggak yang kisahnya romantis kayak begini gitu ya? Suaminya melamar di dunia, istrinya melamar nanti untuk bersama di surga. Dijamin kalau baca kisah-kisah kayak gini, itu debaran di hatinya akan lebih apa namanya lebih mendebarkan deh daripada nonton drama Korea karena ini nyata gitu ya kisahnya itu nggak bohongan gitu. Ini bisa kita contoh saat ini gitu. Nah, next slide, Mas. Oke. Karena apa namanya cinta itu harus diikhtiari. Pertanyaannya teman-teman, cinta itu given, terberi, atau kontrak harus dibangun. Oke, nanti kita bisa diskusi ya setelah ini ya, karena nanti apa namanya biar waktunya panjang untuk berdiskusi. Jadi teman-teman, saya coba jelaskan bahwa cinta itu dua-duanya, given, terberi maupun kontrak harus dibangun. Cinta yang given atau terberi itu Allah akan hadirkan berupa perasaan sakinah, mawadah, warohmah. Ini kan biasa kita sebut dalam doa itu gitu ya. Tapi ini hanya bisa didapat seiring dengan ketaatan yang dilakukan. Jadi tanpa ketaatan pada Allah, mustahil cinta itu akan tumbuh di hati. Ini sudah pasti gitu ya. Jadi sakinah itu berupa perasaan ketenangan di hati gitu.
mau ada badai kehidupan kayak apapun, mau pasang surutnya, biduk pernikahan harus dijalani, mau ada hempasan seperti apapun, itu tetap ada perasaan tenang di hati. Ini Allah hadirkan perasaan sakinah. Lalu mawadah itu adalah cinta yang tadi, yang kita sebut berdebar-debar tadi, gitu ya. Kemudian kalau rahmah itu adalah perasaan tulus, menyayangi, gitu ya. Seperti halnya kasih sayang ibu ke anaknya, gitu. Saya merasakan betul gitu ya transformasi dari rasa cinta ini gitu. Mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu ya, suami saya itu di terakhir-terakhirnya memang sakit pada kondisi terminal. Nah itu rasa sayang yang rahmah ini gitu ya, rasa yang hanya ingin memberi tanpa mengharap kembali lah begitu ya, menyayangi seperti ibu dan anak ini yang kemudian akan menggantikan perasaan-perasaan sebelumnya. Ini barangkali nanti juga bisa kalau seiring dengan bertambahnya usia pernikahan gitu ya, mungkin nanti setelah anak-anak semua sudah selesai dan seterusnya hanya tinggal berdua kakek nenek gitu. Nanti perasaan ini yang kemudian akan menjadi lebih dominan. Berikutnya adalah cinta itu juga harus kontrak atau dibangun. Jadi sejatinya teman-teman, ta'aruf antara suami istri itu harusnya berlangsung seumur hidup. Kadang-kadang kita tuh berasa kayak udah kenal gitu ya, kayak kadang-kadang berasa kayak dalam tanda kutip sok tahu gitu ya, padahal ternyata enggak gitu. Bahkan saya pun juga merasakan gitu, bahkan ketika semua episode ini sudah selesai, saya sudah mengumpulkan hasil ujian itu, saya terus merasa kok kayaknya aku dulu perasaan seperti ini, kok ternyata saya tidak betul-betul mengenalnya gitu. Ternyata ada lagi yang baru, ada lagi yang baru ketahuan, ada lagi yang baru, oh ternyata seperti ini gitu. Nah ini tuh juga teman-teman, ta'aruf itu, saling mengenal itu harus dilakukan terus umur hidup. Harus saling bertanya terus gitu ya, harus saling mencari terus, harus saling menggali informasi terus. Karena pada dasarnya manusia itu secara psikologi itu juga terus berdinamika gitu. Tentu kita ingat ya ketika kita masih remaja bagaimana bagaimana kehidupan psikologi kita, kemudian menjadi dewasa muda, kemudian menjadi masuk ke usia-usia yang matang, tentu terus berubah gitu. Nah, kalau kita saja berubah, bagaimana menyesuaikan dua orang ini? Udah pasti juga dua-duanya harus berubah, karena dua-duanya ada dinamika. Nah, ini membutuhkan ta'aruf yang terus-menerus. Ini bahasan tentang ta'aruf ini juga nggak kalah menariknya, teman-teman. Next slide, Mas. Saya agak cepat boleh ya, karena biar nanti kita punya banyak waktu untuk diskusi dan Ustadz Hamad juga bisa membagikan kisahnya yang sangat indah itu. Oke, ini ada data juga gitu ya. Jadi karena ini memang udah zamannya gitu ya, semua serba sudah berada di dunia maya gitu, apalagi di sosial media gitu. Jadi salah satu yang muncul gitu ya terkait dengan pernikahan ini adalah ta'aruf online. Teman-teman, ini ada salah satu aplikasi ta'aruf online itu yang diunduh sekitar 50.000 kali dan mencatatkan sekitar 5.000 pengguna aktif bulanan. Ini menunjukkan apa? Ini memang ada kebutuhan yang sangat besar gitu ya, akan ta'aruf ini gitu. Terus ada aplikasi lain gitu ya, itu juga ada risetnya gitu yang menunjukkan pengguna perempuan itu jumlahnya sekitar 5.345 ini pengguna aktif ya. Dan jumlah laki-lakinya lebih sedikit, sekitar 4.722. Jadi memang nanti Ustadz Ahmad akan cerita gitu ya, ta'aruf itu sebenarnya yang bagaimana gitu. Nggak bermudah-mudah tapi juga nggak bersulit-sulit lah gitu. Nah ini saya menuliskannya itu ada di 2 kisah gitu ya. Ada di kisah Kordi Almarastan itu teka-teki tambatan hati. Ini juga menarik banget kisahnya teman-teman. Jadi terus kemudian juga ada memilih menantu jangan ragu. Memilih menantu jangan ragu ini adalah kisah tentang Mubarok Ibnu Wahdi. Kalau teman-teman pernah mendengar nama Ibnu Mubarok, nah ini bapaknya. Jadi kisahnya itu si Mubarok Ibnu Wahdi ini adalah seorang budak gitu ya, dia tuh bekerja di perkebunan anggur gitu. Nah, suatu kali tuannya ini meminta dia untuk mengambilkan anggur gitu. Diambilin lah sama si Mubarak Ibnu Wahdi ini. Ternyata anggurnya ini asam semua gitu. Tuannya tuh ini gimana sih ini ngambil anggur asam semua. Dia suruh lagi si Mubarak ini untuk ngambil lagi. Terus sampai 3 kali. Akhirnya si tuannya ini kesel gitu. Mubarak kamu itu sudah kerja sama saya bertahun-tahun, masa ngambilin anggur yang manis saja nggak bisa gitu. Terus kemudian dijawab lah oleh si Mubarak ini, Tuan saya itu di sini hanya ditugaskan untuk merawat kebun anggur ini. Saya tidak pernah ditugaskan untuk mencicipi anggur ini. Jadi saya tidak pernah tahu mana anggur yang manis, mana yang tidak.
Masya Allah, luar biasa banget gitu ya, apa namanya, kejujurannya gitu, si, budak Mubarak ini. Lalu kemudian si, tuannya ini, merasa apa ya, tersentuh gitu. Dia tuh punya satu anak perempuan yang sangat cantik dan ini sudah dilamar sama anak-anak sama putra-putra khalifah, sama bangsawan-bangsawan itu sudah banyak yang melamar melamar dan itu belum ada yang diterima gitu. Terus dia kemudian bertanya, "Mubarak, kalau kamu mau menikah gitu, apa inimu, apa namanya, gambaranmu tentang istri ideal itu seperti apa gitu. Lalu Mubarak ini menjawab kalau orang-orang Yahudi itu akan mempertimbangkan kekayaannya, orang-orang Nasrani itu akan mempertimbangkan garis nasabnya, sementara dalam Islam itu sudah jelas gitu ya wanita dinikahi karena 4 perkara. Garis nasabnya, kemudian kecantikannya, kemudian kehartanya, lalu kemudian agamanya. Tapi pilihlah agamanya, insya Allah kamu akan selamat. Wah, ini bapak mertua ini udah nggak mikir lagi gitu ya, "Kamu aku nikahkan dengan putriku." Yang padahal sebenarnya dia nolak nih lamaran dari putra-putra khalifah, tapi dinikahkan dengan budaknya gitu. Dari pernikahan yang sangat berkah ini kemudian lahirlah Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini teman-teman kalau, kisahnya itu sangat luar biasa sekali, dia itu juga seorang saudagar yang kaya dan sangat berilmu. Dia itu selang-seling, ada yang menyebut 2 tahun sekali, ada yang menyebut 3 tahun sekali, itu antara pergi berjihad dan pergi haji. Jadi kalau tahun ini pergi haji, entar tahun depannya pergi berjihad, terus ada yang menyebut juga nanti tahun depannya dia konsentrasi menuntut ilmu, lalu nanti tahun depannya dia pergi haji lagi, lalu tahun depannya berjihad lagi, begitu terus gitu. Dan menariknya teman-teman, Ibnu Mubarak ini nggak tanggung-tanggung, kalau pergi haji itu nggak berangkat sendiri, dia menghajikan orang sekampungnya. Ini dari pernikahan yang sangat luar biasa berkah ini lahirlah anak-anak yang memang, apa namanya, secara kualitas pun, tidak meragukan gitu ya. Ini, ada bercandaan gitu ya, anak-anak sekarang gitu, jodoh itu memang di tangan Tuhan. Tapi kalau tidak tidak diikhtiari, ya selamanya akan berada di sana. Ini catatan ya buat yang lagi masih mencari jodohnya gitu, jadi memang harus diikhtiari. Nanti apa namanya, Ustadz Ahmad akan bercerita ya di bagian ini, bagaimana beliau tidak berumit-umit dalam urusan jodohnya gitu ya. Meskipun juga tentu tidak bermudah-mudah ya, keputusannya menikah di usia 18 tahun, itu tentu juga bukan keputusan yang populer ya untuk Gen Z gitu ya. Nanti kita dengarkan ya kisahnya, apa pertimbangannya sehingga beliau punya keberanian yang sangat luar biasa untuk memutuskan menikah di usia 18 tahun. Nah menariknya lagi teman-teman kalau kemarin, baca tulisan saya ya di sosial media yang kemudian juga diposting ulang oleh ProYu tentang tren, pernikahan beda usia. Ini riset dilakukan di Korea gitu ya, kemudian yang dikenal dengan istilah Nuna Romance. Nuna itu kalau misalnya laki-laki memanggil perempuan yang lebih tua, itu manggilnya Nuna gitu ya. Ada juga beberapa drama Korea, bahkan ada juga yang judulnya Nona Romance ya, ayo ada yang nonton nggak nih? Ini yang mempotret, meng-capture tentang itu. Jadi Apa? ini, dilansir oleh The Chosun, Ilbo via K-drama Stars, itu 33,9% responden itu menjawab di Korea ya, bahwa usia itu tidak penting kalau bicara soal cinta. Nah, penelitian yang dilakukan mulai tahun 2014 itu teman-teman, itu menyebutkan bahwa pernikahan dengan, perempuan dengan laki-laki yang usianya berselisih dengan dia, lebih muda itu naik sekitar 15,8%. Bahkan saat ini di tahun-tahun ini Nona Romance ini, apa namanya, angkanya itu udah sama dengan, pernikahan yang usianya sama gitu ya. Diungkapkan kalau pernikahan, perempuan, dengan, wanita yang pernikahan laki-laki dengan wanita yang usianya 3 tahun lebih tua, itu, jumlahnya bertambah secara signifikan sejak tahun 2014 itu. Kemudian juga, menikah dengan perempuan yang rentang usianya perbedaannya antara 6 sampai 10 tahun, itu jumlahnya naik dari 297 menjadi 457, sepanjang penelitian itu. Lalu kemudian, di Korea ini ya angkanya, pernikahan dengan perempuan yang selisihnya sekitar 10 tahunan itu juga bertambah 2 kali lipat. Ini bukan omong kosong teman-teman, dalam Islam pun pernikahan yang paling berkah di bumi ini, itu juga, apa namanya, pada kondisi seperti itu. Pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Tentu teman-teman juga sudah tahu ya, sudah masyhur gitu, usianya, kisahnya gitu. Nah, ini tentu bukan suatu yang mustahil untuk dilakukan, karena
dalam Islam di buku ini juga ada beberapa kisah yang menulis tentang itu ya, yang judulnya Seberkah Pernikahan Khadijah itu digambarkan gitu bagaimana perbedaan usia itu justru membuat pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah ini sangat luar biasa sekali di awal-awal dakwah beliau gitu ya. Ibunda Khadijah yang sudah matang secara usia, secara psikologi itu justru menjadi pengayom gitu yang membuat jalan dakwah Rasulullah ini menjadi lebih mudah gitu. Lalu juga ada pernikahan antara sahabat Utsman Ibnu Affan dengan istri terakhirnya Nailah. Itu juga Nailah ini yang menemani Utsman ketika beliau syahid. Nah, ini juga disebutkan dalam sejarah tentang usianya sangat panjang sekali gitu. Utsman pada waktu itu sudah 80 tahun, sementara Nailah itu masih belasan tahun. Ada yang menyebut 11 tahun, ada yang menyebut 17 tahun. Tapi itu juga menjadi salah satu pernikahan yang sangat apa namanya dramatis gitu kisahnya ya. Kemudian dicatat dalam sejarah. Nailah ini yang menangkis pedang yang digunakan para pemberontak itu untuk menusuk Utsman dan seterusnya gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil. Nah kebetulan juga gitu ya. Ustadz Hamad juga punya pengalaman yang serupa gitu. Nanti kita dengarkan ya bagaimana kisah beliau itu. Jadi teman-teman, saya itu ingin menyampaikan begini, bahwa kisah-kisah yang ditulis dalam buku ini itu adalah kisah nyata pada waktu itu. Pada waktu itu nyata. Semuanya bukan khayalan gitu ya, bukan apa namanya, bukan dongeng gitu. Nah, di hari ini pun kisah itu juga nyata, itu juga ada gitu. Dan ini nanti akan diwakili oleh kisah-kisah Ustadz Hamad. Oke, next slide. Iya, cinta itu romantis. Jadi teman-teman ini saya meng-capture ada sebuah artikel apa namanya dalam bahasa Inggris ya yang berjudul 19 Reasons Why You Should Marry a Turkish Man. Itu disebutkan 10 negara dengan penduduk yang paling romantis di dunia gitu ya. Turki itu salah satunya gitu. Alasannya karena pria Turki ini akan memasakkan untukmu. Jadi pria Turki ini senang masak gitu ya dan wanita Turki itu akan dimasakin sama apa namanya si suaminya ini. Terus kemudian pria Turki itu dikenal juga sebagai penyuka kucing gitu. Istanbul itu merupakan tempat tinggal kucing liar yang paling nyaman lah di dunia. Nah itu di artikel itu disebutkan gitu kalau kucing saja disayang, apalagi kamu gitu. Saya tertawa baca baca artikel itu gitu, ya, geli gitu. Nah ini ternyata teman-teman dalam dalam di buku ini saya juga menuliskan gitu ya kisah-kisah romantis ini gitu. Salah satunya ini adalah kisah Mimar Sinan. Jadi ada di salah satu judulnya itu adalah Gayung Tak Bersambut. Kisah tentang Mimar Sinan. Jadi Mimar Sinan ini adalah salah satu arsitek di masa Daulah Utsmani yang sangat spektakuler gitu ya, dianggap sangat jenius, karya-karyanya sangat luar biasa yang sampai hari ini masih bisa kita kunjungi kalau kita ke sana gitu. Salah satunya adalah Masjid Sulaimani. Kita kalau ngeliat ke sana tuh akan kagum banget lah. Nah, Syahdan Mimar Sinan ini tuh jatuh cinta sama Putri Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Namanya itu Putri Mihrimah gitu. Tapi sayangnya gitu ya, Mihrimah ini sudah dijodohkan dengan bangsawan lain gitu. Namanya Rustam Pasha. Nah, ini kalau orang apa namanya orang berilmu gitu ya, orang alim gitu ya, cinta ditolak tuh bukan dukun bertindak gitu ya, tapi dia membuat karya yang sangat luar biasa sekali untuk mengabadikan cintanya itu. Jadi Mimar Sinan ini kan ini potretnya adalah dia adalah pria Turki gitu ya. Jadi Mimar Sinan ini membangun sebuah masjid namanya itu Mihrimah Syami'i. Kita masih bisa datang ke sana. Itu ada di dua kota, di kota Edirne Kapi dan di kota Uskudar. Nah, romantisnya teman-teman, di setiap tanggal 21 Maret, itu ulang tahunnya si Putri Mihrimah ini, itu nanti matahari senja, itu nanti pas tenggelam, itu akan terlihat di Masjid Mihrimah yang ada di Edirne Kapi. Lalu pada saat yang bersamaan, itu bulan baru itu akan muncul dan terlihat di Masjid Mihrimah yang ada di Üsküdar. Dan bukan suatu kebetulan, kalau secara harafiah, Mihrimah itu artinya matahari dan bulan. Waduh, segitu romantisnya gitu ya. Apa namanya? Pria-pria Turki ini orang Indonesia juga bisa lah melakukannya kan ada contohnya gitu ya. Lalu terus kemudian juga saya di buku itu juga ada ditulis tentang masjid-masjid lambang cinta. Jadi ada masjid-masjid yang sangat luar biasa sekali yang dipersembahkan untuk orang-orang tercinta. Salah satunya adalah Masjid Bibi Khanim. September kemarin saya baru melakukan perjalanan lagi ke kota Samarkand. Masjid ini ada di Samarkand. Ini merupakan bukti cinta dari Amir Timur kepada istrinya Bibi Khanim. Ini masjidnya sangat luar biasa sekali indahnya. Lalu juga ada kalau teman-teman juga pasti ini famous name gitu ya. Taj Mahal di India. Walaupun itu istrinya sudah wafat gitu ya.
Tapi ini juga merupakan masjid lambang cinta gitu untuk mengabadikan cintanya. Jadi nggak tanggung-tanggung gitu ya. Kalau mereka itu mengabadikan cintanya bikin masjid yang sangat luar biasa spektakulernya. Tentu masjid ini bukan dibangun untuk semata untuk istrinya ya, tapi masjid ini adalah lambang cinta yang dibangun untuk sang maha cinta gitu. Cuma memang nggak kira-kira gitu ya. Kalau apa namanya kisah cintanya para sultan itu memang nggak kaleng-kaleng gitu. Oke, next slide. Nah, cinta itu cemburu. Ini juga salah satu bahasan menarik, teman-teman. Saya memasukkan beberapa data di buku itu. Kenapa sih orang itu bisa cemburu? Apa sih yang terjadi di otak ketika manusia itu cemburu gitu? Dan kenapa cemburu ini bisa juga menyerang gitu ya kepada manusia-manusia mulia gitu. Jadi ini saya ngambil ya, ini sempat rewariwi kalimat ini di sosial media, jadi saya capture gitu. Marah dengan seseorang, pikir dulu sebelum bicara. Kalau dia lebih muda, hitung 10 kali baru bicara. Kalau dia seumuran, hitung 30 kali baru bicara. Kalau dia lebih tua, hitung 50 kali baru bicara. Kalau dia istrimu, hitung terus, jangan bicara. Tapi kalau dia suamimu, bicara terus, nggak usah dihitung. Ini bikin perempuan pasti ketawa kalau baca ini. Apa iya sih segitunya gitu ya? Kalau perempuan marah itu sampai dia bicara terus nggak perlu menghitung, sementara kalau istrinya yang marah, suaminya itu harus hitung terus nggak usah pakai bicara gitu. Ayo apa ayo gitu ya. Ini yang perempuan-perempuan pasti ngalamin ini. Jadi teman-teman, ini saya meng-capture beberapa kisah yang terkait dengan kecemburuan ini. Salah satunya yang berjudul tentang ayat-ayat cemburu. Jadi di situ saya memotret kisah tentang keluarga Ibrahim yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Berawal dari sebuah kecemburuan, kemudian tentu teman-teman sudah tahu ya kisahnya ya, kecemburuan Ibunda Sarah pada Ibunda Hajar setelah melahirkan bayi Ismail, membuat Ibunda Hajar dan bayi Ismail ini akhirnya harus dibawa pergi menjauh gitu ya, lebih dari 1.000 kilo ke lembah yang tandus tidak berpenghuni gitu. Tapi karena kecemburuan ini pula akhirnya menjadi cikal bakal dibangunnya kota Mekah Al-Mukarramah yang Udah penuh berkah. sering YouTube ya. Bayangkan ya perempuan cemburu aja bisa bikin kota yang sepenuh berkah itu gitu. Luar biasa sekali. Tapi kemudian juga ada kisah Rasulullah dengan istri-istrinya gitu ya. Ini kisah-kisah ini kemudian tercapture gitu ya dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an gitu. Jadi dikisahkan pada waktu itu Rasulullah itu mengunjungi rumah Ibunda Zainab binti Jahsy, lalu kemudian disuguhin madu gitu ya. Rasulullah itu sangat menikmati dan menyukainya. Nah, mendengar itu Ibunda Aisyah yang konon katanya emang cemburuan gitu ya, itu mendatangi Ibunda Hafsah dan apa ya kayak bersepakat gitu nanti kalau Rasulullah datang nanti kita katakan kalau bau mulutnya tuh nggak sedap gitu. Ketika Rasulullah betul datang apa namanya beliau tuh mengatakan oh, aku di rumah Zainab hanya minum madu gitu, aku nggak akan minum lagi lah gitu. Nah, terus kemudian turunlah gitu surat At-Tahrim ayat 1 gitu, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati-hati istrimu. Dan Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Kebayang gitu ya kecemburuan perempuan itu bahkan sampai diabadikan gitu dalam Al-Qur'an. Ini juga next slide, Mas. Ini juga diabadikan perjalanan keluarga Ibrahim tadi ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Sarah dan bayi Ismail di lembah yang tandus. Nah, ini kemudian tercapture di Quran Surat Ibrahim ayat 17 gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah tandus dekat rumahmu agar mereka mendirikan sholat. Jadikanlah sebagian manusia cenderung kepada mereka dan melimpahkan rezeki berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini juga dari ayat-ayat cemburu ini gitu ya, menjadi jawaban mengapa manusia itu selalu rindu gitu untuk kembali ke Baitullah. Ini merupakan bagian dari doa Nabi Ibrahim ini. Bagian manusia itu hatinya akan dibuat condong untuk selalu pengen kembali ke sana. Kebayang ya keberkahannya cemburunya manusia-manusia mulia itu adalah kemudian berbuah doa dan doanya itu membuat manusia itu hatinya condong untuk selalu kembali ke Baitullah. Masya Allah. Oke, next slide. Boleh next slide, Mas? Ya, baik. Kita sudah sampai di penghujung nih ya, supaya kita bisa mendengar cerita yang lain. Jadi saya meng-capture lagi apa yang saya sampaikan di pembuka tadi bahwa teman-teman menikah itu bukan soalan cinta semata, namun tentang siapa yang akan menemani ibadahmu hingga menutup mata. Ketika itu sudah tertanam dalam hati, semua yang kita lakukan, segala badai kehidupan yang harus kita jalani, segala pasang surut
yang harus kita hadapi, itu nanti akan menjadi sebuah doa, itu nanti akan menjadi sebuah keberkahan, itu nanti akan menjadi sebuah bentuk kesyukuran. Kita nggak akan terlalu banyak berkeluh kesah, kita tidak akan terlalu banyak berderai-derai air mata, ya nangis boleh lah gitu ya, tapi secukupnya saja karena kita mengimani gitu bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita jalani, dan goal tujuannya adalah kita sama-sama saling menemani ibadah kita sampai akhirnya Allah memanggil kita kembali. Saya cukupkan dulu ya materi dari saya. Nanti kita akan bahas lagi di sesi tanya jawab Nasrul Minallah wa Fatun Karib. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uti. Ini biar mempersingkat waktu, langsung nyambung ke Ustadz Hamad. Ya Ustadz, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Sutri. Ya Allah, makasih banyak juga Mbak Uti atas materinya dan review buku dari Journey to Your Heart ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum mulai sharing-sharing dan juga cerita-cerita, aku pengen tahu dulu dong, para peserta di malam hari ini kebanyakan udah pada nikah atau masih pada jomblo? Coba boleh tulis di kolom chat. Belum, ada yang udah nikah. Single parent. Banyak yang belum nih. Ada yang sudah pernah menikah, ada yang single parent tadi. Wah, ada yang udah, ada yang Banyak yang belum, Tat. Pasti berarti. Iya ya. Tapi insya Allah aku udah baca bukunya sebagian ya. Dan itu relate sih sama kita semua insya Allah, buat yang jomblo ataupun yang sudah menikah. Oke. Bismillah nih, wah keren. Ada yang OTW atau sudah berencana menikah tahun ini? Atau masih udah rencana sih tapi calonnya belum ada? Wah, ada yang kapok menikah. Jadi emang Makanya saya harus fenomena baca di buku ini. zaman sekarang nih, Mbak Uti, ada banyak juga sih yang curhat ke aku bahwa trauma akan pernikahan. Sebenarnya bukan trauma akan pernikahan, dia pernah mungkin menjalin hubungan dengan seseorang gitu ya sebelum menikah, kemudian mungkin ada konflik atau apa segala macam ya, jadi agak trauma. Atau ada dia melihat orang tuanya kurang baik gitu ya, jadi agak trauma. Oke, nih teman-teman, Masya Allah, udah ada yang niat tahun ini, ada yang 1 tahun atau 2 tahun lagi, ada yang udah rencana tapi calonnya belum ada. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas perkenalan diri singkatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, oke. Ya, jadi pada kesempatan malam hari ini mungkin aku pengen ngambil satu rangkuman ataupun salah satu sisi yang menurutku ini penting banget buat kita miliki, buat kita semua, yang itu ada di mayoritas kisah-kisah yang terdapat di Journey to Your Heart ini, teman-teman. Apa itu? Tentang visi misi atau pandangan terhadap pernikahan yang lebih dari sekedar romantisme belaka. Dan ini aku setuju banget sih. Kalau biasanya di kesempatan-kesempatan yang umum, di kesempatan-kesempatan yang mungkin general gitu ya, yang audiensnya itu mungkin ya umum gitu, orang-orang yang umum, aku biasanya menyampaikan atau sekedar mengingatkan bahwa di dalam rumah tangga itu nggak cuma sekedar cinta aja. Makanya tadi quotes-nya juga, menikah itu bukan cuma cinta semata, tapi tentang siapa yang menemani ibadah kita sampai menutup mata. Ini emang sangat-sangat tepat gitu dalam memandang sebuah pernikahan. Bahwasanya pernikahan itu bukan cuma tentang cinta. Di sana kita akan menemui juga ada ujian-ujian, bahkan mungkin juga ada derai air mata gitu ya. Bukan cuma ketika menikah, bahkan ketika proses-prosesnya tadi. Nah, ini yang menurutku penting banget buat kita miliki, yaitu tentang visi kita terhadap pernikahan. Kita punya tujuan yang lebih terhadap pernikahan yang akan kita jalani, baik yang tadi ya, teman-teman yang masih pada single tuh, coba dimulai dari sekarang dilihat kita itu pengen menikah untuk apa sih? Apakah
cuman untuk menjawab pertanyaan dari orang-orang di sekitar kita yang udah mulai nanyain kapan nikah gitu ya. Atau kita emang pengen nikah karena kita punya satu tujuan yang besar, kita pengen mencari pasangan yang bisa membantu kita dalam beribadah atau taat lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala hingga nanti akhirnya bisa bersama-sama di surga. Ini kayaknya adalah satu hal yang basic banget. Yang akhirnya ini tuh nanti akan menjawab segala macam pertanyaan ataupun ketakutan-ketakutan kita terkait dengan pernikahan. Misalnya nih, salah satu hal yang banyak banget juga ditanyain ke aku tentang perbedaan usia ya. Tadi juga disinggung tentang kisah pernikahannya Sayyidah Khadijah dan itu ternyata emang juga lumayan relate gitu sama aku yang punya perbedaan usia. Tadi aku buka Q&A juga di Instagram, ada aja tuh yang biasanya nanti setelah aku nyampaikan jawabannya diikuti dengan pertanyaan gimana rasanya dengan pasangan yang memiliki perbedaan usia lebih tua kayak gitu. Oke, ini mungkin sekalian kenalan juga ya sedikit. Aku itu menikah tahun 2017. Jadi sebagian orang mengira bahwa aku ini baru menikah gitu. Atau bahkan ada juga yang mengira aku belum menikah. Aku tadi upload foto video anak dikiranya keponakan. Jadi sebenarnya aku udah menikah hampir 7 tahun. Kemudian di situ usiaku adalah 18 tahun 11 bulan. Jadi 19 tahun kurang 1 bulan. Dan istriku saat itu usianya adalah 22 tahun. Jadi kita itu jaraknya kurang lebih 3 tahun lebih sedikit. Dan ketika tadi ya, orang kan tanya, apa sih rasanya? Bagaimana perasaannya ketika kita punya pasangan atau laki-laki itu punya pasangan istri yang lebih tua dan bagaimana istri itu punya pasangan yang lebih muda. Karena umumnya mungkin di masyarakat kita itu biasanya yang laki-laki nyari yang lebih muda, yang perempuan juga emang nyari yang lebih tua. Biasanya perempuan pengen cari sosok pemimpin dan itu identik atau diidentikan dengan usia yang lebih tua. Sedangkan yang laki-laki pengen yang lebih muda karena emang mungkin ada perasaan takut misalnya kalau pasangannya ini lebih tua dia akan jadi lebih dominan atau ada insecure segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ya di dalam pernikahannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang tua apa gitu kan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan saat itu Rasulullah itu menikah usia 25 tahun dan Sayyidah Khadijah usianya sekitar 40 tahun. Artinya ada perbedaan usia kurang lebih 15 tahun. Tapi dengan perbedaan usia yang segitu jauh, ternyata itu justru menjadi salah satu pernikahan yang paling dikenang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan juga kita kenal gitu. Bagaimana kisah-kisah perjuangan dan juga romantisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan karena aku punya kemiripan itu dari segi usia gitu, aku tuh mencari tahu juga kira-kira gimana sih biar kita tuh pernikahannya kalau di dalam pernikahan tuh gitu ya, itu nggak seperti yang ditakutkan oleh orang-orang. Misalnya terkait dengan kepemimpinan ataupun misalnya dominasi perempuan gitu ya dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah aku menjalani sendiri selama kurang lebih 7 tahun ini, justru faktor usia itu nggak seberpengaruh itu. Kalau yang menurut pengalamanku pribadi. Selagi apa? Selagi prosesnya pertama itu kita dalam ta'aruf kita menyampaikan dengan gamblang gitu ya, dengan buka-bukaan maksudnya apa sih tujuan kita itu menikah, kemudian bagaimana nanti peran di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi bahkan kalau aku pribadi di dalam rumah tanggaku itu aku sering kali bahkan lupa kalau misalnya aku ini lebih muda daripada pasangan sampai kemudian orang akhirnya tanya gitu ya. Oh iya ternyata lebih tua ya. Atau kadang keingetnya ketika udah ulang tahun gitu. Tapi di luar itu nggak ada perbedaan atau aku nggak merasakan misalnya wah dia lebih tua segala macam. Kenapa? Karena kita masing-masing tahu role-nya, kita masing-masing tahu peran-perannya. Dan itu yang mungkin dirasakan juga ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika misalnya Sayyidah Khadijah itu walaupun secara usia lebih tua, kemudian secara ketokohan juga saat itu udah lebih duluan tokoh tuh Sayyidah Khadijah udah lebih dulu dikenal oleh masyarakat Quraisy, bahkan mungkin masyarakat Arab secara umum karena beliau juga adalah saudagar.
kemudian beliau juga secara ekonomi itu lebih mapan ya. Sayyidah Khadijah itu bahkan investornya perdagangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika mereka kemudian menikah, itulah yang kemudian menghasilkan keberkahan di dalam pernikahan mereka, yaitu ketika Sayyidah Khadijah paham akan perannya, paham akan posisinya juga di dalam pernikahan. Jadi bukan karena dia punya latar belakang yang serba lebih, kemudian menjadi sewenang-wenang, beliau tetap memperlakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok pemimpin atau uswah gitu ya, qudwah di dalam pernikahan mereka. Itu yang pertama. Jadi mereka juga, bahkan Sayyidah Khadijah itu kenapa kemudian ingin atau menginginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kan kisahnya kita tahu ya, bahwa Sayyidah Khadijah itu yang melamar melalui Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan ya. Dulu saya waktu belajar masih SD gitu, Maisarah dikasih Siti Maisarah gitu. Padahal Maisarah ini laki-laki. Jadi ini satu kekeliruan. Maisarah inilah partner perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi perantara kemudian Sayyidah Khadijah dengan baginda Nabi. Jadi yang lebih dulu mengajukan diri adalah Sayyidah Khadijah. Karena apa? Karena beliau melihat ada potensi besar di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin kita tahu adalah itu terkait dengan misalnya kejujuran segala macam, biasanya kan itu ya yang kita tahu. Tapi sebenarnya Sayyidah Khadijah itu juga punya visi atau pandangan dari segi agamanya atau dari segi spiritual. Kita tahu bahwasanya Sayyidah Khadijah itu punya paman, dan pamannya ini adalah seorang pendeta juga Nasrani yang dia masih garis lurus lah ibaratnya. Dan ciri-ciri di dalam diri Rasulullah itu dikenali oleh orang-orang yang seperti ini. Dan dalam beberapa riwayat, salah satu faktor pendukung atau Khadijah untuk melamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena tadi visi ingin mendampingi sosok Nabi di akhir zaman. Nah, ini yang penting banget. Yang akhirnya ketika emang masa itu tiba, Sayyidah Khadijah benar-benar siap untuk menjalani peran sebagai pendamping dari Nabi ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk umat di akhir zaman. Makanya kita lihat begitu full-fullan gitu dalam memberikan support. Nah, ini yang pengen aku garis bawahi, dan ini juga adalah di antara garis besar ya yang kita lihat bagaimana kemudian tadi misalnya Abdullah bin Mubarak yang beliau ini lahir dari orang tua yang sangat-sangat solih ya, Mubarak tadi, yang dia walaupun posisinya adalah sebagai seorang budak, tapi ternyata beliau adalah orang yang alim dan juga warok gitu. Warok itu berhati-hati dalam mengonsumsi, yang kemudian akhirnya sama tuannya sendiri itu dinikahkan dengan anaknya. Jadi visi pernikahan dari si mertuanya ini bukan lagi pernikahan itu untuk mencari gengsi, untuk meningkatkan kedudukan di masyarakat, tapi emang ya udah, kalau mencari menantu atau mencarikan pasangan buat anaknya, itu adalah yang untuk nanti kehidupan agama mereka, bahkan nanti kehidupan di dunia dan akhirat mereka. Ini adalah satu garis besar ya, kesamaan orang-orang soleh itu bagaimana sih mereka dalam menikah atau menjalani pernikahan. Mungkin Mubarak ini juga punya beberapa hal yang menarik di diri beliau, tapi yang menjadi concern utamanya adalah ketika tadi sang putri yang dia ini dilamar oleh orang-orang yang terpandang, tapi ternyata sama orang tuanya juga dipilihkan orang yang paham atau menjalani agama dengan baik. Nah, ini teman-teman, dalam kita nih terutama yang jomblo-jomblo ya, dalam memilih pasangan nanti, teman-teman boleh banget dalam memilih itu atau dalam mencari pasangan yang mungkin secara fisik kita sukai, atau mungkin dia secara finansial juga cocok dengan kita. Dan ini emang diakomodir juga oleh agama melalui kafaah ya, kufu. Jadi emang kalau perempuan itu terutama, kayaknya kebanyakan nih perempuan, itu boleh dalam menimbang kufunya, kesetaraannya. Tapi tetap aja pada akhirnya yang harus dijadikan timbangan terakhir adalah faktor agama. Ya, jangan sampai kemudian kalau misalnya yang datang ini orang yang baik agamanya, tapi dia ini mungkin kurang mapan, kita istikharah nggak habis-habis gitu kan.
Tapi giliran yang datang ini mapan, padahal agamanya kurang baik, nggak pakai istikharah, nggak pakai diskusi lagi sama ustadz apa segala macam, langsung diterima. Nah, ini jangan sampai seperti ini, teman-teman. Karena kita dalam memandang pernikahan itu jangan dilihat bahwasanya kalau dia ini good looking, kalau dia ini good reckoning, berarti pernikahannya akan lancar. Enggak seperti itu. Pernikahan itu tadi ya, bukan cuma cinta semata. Menikah itu bukan cuma cinta semata, karena di dalam pernikahan juga akan ada ujian spiritual, ujian emosional, ujian finansial dan segala macamnya. Karena ya pernikahan itu bukan cuman gitu doang gitu. Itu adalah makanya aku pernah bikin konten juga, bedanya orang yang emang dia ini siap untuk menikah dan yang masih pengen menikah adalah bagaimana dia memandang sebuah pernikahan. Kalau tadi Mbak Uti ya, penulis buku Journey to Your Heart, bukan cuman siap menikah, bahkan sudah menjalani pernikahan dan bahkan sampai akhir hayat pasangannya gitu. Maka punya sudut pandang yang benar-benar terbuka bahwa pernikahan itu bukan cuma cinta semata, tapi tentang bagaimana kita menemani ibadah pasangan sampai menutup mata. Dan kalau kita misalnya masih cuman ingin menikah, karena lihat orang kayaknya nih orang enak nikah nih, aku juga pengen nih. Biasanya yang di mindsetnya adalah yang pernikahan itu cuman senang-senangnya aja, cuman happy-happynya aja, cuman romantis-romantisnya aja, dan dia mengabaikan sisi-sisi strugglingnya. Tapi ketika orang itu udah menikah, dia akan melihat dengan jelas gitu ya. Ternyata emang ada beneran sisi-sisi romantis, emang ada sisi-sisi baik di dalam pernikahan, tapi juga mungkin ada konflik-konflik, ada ujian-ujian seputar ego kita, seputar emosional kita, spiritual kita mungkin. Nah, ini yang kemudian juga banyak tuh akhirnya kemarin aku sempat ngisi juga dan ada pertanyaan gimana kalau misalnya pasangan itu secara agama, ketaatan, kesalihan itu malah kurang. Ya, yang nanya nih perempuan, konteksnya adalah laki-laki, padahal si laki-laki ini adalah imam bagi keluarganya. Nah, ini makanya buat perempuan jangan menganggap enteng faktor agama, faktor akhlak, faktor visi dari pernikahan calon pasangan kita. Kalau misalnya kita udah punya visi nih, aku pengen nikah untuk kemudian eh, sampai bisa bersama-sama menutup mata dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tanya kepada si calon, "Apa visi pernikahanmu?" Dia bilang misalnya dia belum tahu. Ya, kadang ada orang-orang yang ketika kita tanyain tuh dianya emang belum siap gitu. Mungkin karena belum terpikirkan juga bahwa pernikahan itu perlu visi. Nah, yang kayak gini bukan berarti dia buruk dan kita tinggalkan, enggak. Tapi kita kemudian minta dia atau kita arahkan juga supaya punya visi pernikahan yang sama gitu, yang tujuannya adalah surga. Kenapa seperti ini? Kenapa visi itu penting? Karena nanti di dalam pernikahan itu akan ada banyak banget ujiannya, teman-teman. Dan yang menguatkan kita untuk terus bersama, yang membuat kita kemudian misalnya udah miring mau kemana untuk kembali lagi, itu adalah visi dan tujuan dari kita menikah itu tadi. Kalau misalnya kita tujuan menikahnya adalah bisa sampai ke surga, maka yang perlu kita lakukan berarti pertama dari segi kewajiban, suami dan istri perlu dipenuhi. Kemudian kewajiban 5 waktunya misalnya itu juga perlu dipenuhi. Nanti kalau misalnya ada konflik-konflik, apa yang dilakukan? Ya kita kembalikan kepada apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala arahkan dalam permasalahan-permasalahan atau yang udah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Atau kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, nanti apa? Itu nanti yang akhirnya membuat kita mau kembali itu adalah visi misi tadi. Tapi kalau kita misalnya visinya aja nggak jelas, apalagi misalnya visinya itu duniawi banget, misalnya kita cuma pengen harta dari si calon gitu. Akhirnya ketika ada ujian ekonomi kita kemudian dengan mudah meninggalkan dia. Atau visi kita ini cuman karena dia orang yang populer, karena dia orang yang good looking. Misalnya suatu saat qadarullah ada ujian yang kemudian membuat dia fisiknya mungkin berubah, akhirnya kita runtuh juga gitu tujuan dari pernikahannya. Makanya tadi kalau kita lihat misalnya Sayyidah Khadijah itu dalam membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tujuannya bukan sekedar karena Rasulullah itu tampan. Rasulullah tampan itu udah jelas banget. Beliau dalam kitab Syama'il itu orang yang sangat-sangat rupawan gitu. Beliau juga dari nasab yang mulia, itu benar. Tetapi ketika kemudian datang ujian di mana Rasulullah dikucilkan, bahkan bukan cuma Rasulullahnya aja,
tapi satu klannya gitu ya, itu dikucilkan karena dakwahnya Nabi. Di situ Sayyidah Khadijah tetap membersamai beliau. Karena apa? Karena bukan itu yang dicari, bukan rupanya Nabi, bukan hartanya Nabi, bukan nasabnya Nabi, tapi emang Sayyidah Khadijah udah siap untuk membersamai sosok yang kemudian menjadi Rasul ataupun Nabi di akhir zaman ini. Menurutku ini adalah satu hal yang perlu kita garis bawahi bersama buat teman-teman yang jomblo maupun yang udah nikah. Kalau yang udah nikah sebelumnya belum tahu, atau misalnya nikahnya ya udah dijalanin aja, coba mulai sekarang dibuatin visi bersama pasangan kita, pengen apa sih ke depannya, nanti anak-anak kita tuh pengen kita jadikan seperti apa sih. Buat teman-teman yang masih single juga seperti itu. Karena nanti ketika kita akhirnya sudah menikah, itu akan ada banyak sekali hal-hal yang menuntut kita untuk bisa bersikap sabar, ya. Dan tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Uti, bahwasanya cinta itu ternyata sebentar ya, tanda kutip. Ini menarik banget. Ini adalah salah satu hal juga yang membuat aku berani gitu ya untuk mengambil keputusan yang lumayan besar, yaitu untuk menikah. Aku juga menyadari bahwasanya di dalam pernikahan itu akan ada ujian-ujiannya. Tapi aku ada satu ayat yang membuat aku akhirnya memantapkan diri, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Ini adalah satu ucapan dari para malaikat yang kemudian menyambut para penduduk surga di pintu surga. Salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian, bima sabartum, atas kesabaran kalian. Jadi udah jelas banget bahwa kehidupan kita secara umum dan kehidupan pernikahan kita itu membutuhkan yang namanya kesabaran pastinya. Dan salamun alaikum bima sabartum. Jadi memang pernikahan pada akhirnya, kehidupan secara umum itu membutuhkan kesabaran, dan kehidupan pernikahan secara khusus itu juga membutuhkan kesabaran, dan yang menguatkan kesabaran kita nantinya adalah tujuan dari pernikahan kita. Kita tuh nikah karena apa sih? Kalau kita nikah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menjadikan pernikahan sebagai salah satu sarana untuk kita membesarkan pahala kita dengan bakti kita kepada pasangan, dengan misalnya suami menafkahi istri, istri kemudian taat kepada suami, kemudian suami dan istri, ayah dan ibu ini mendidik anak-anaknya sehingga kemudian menjadi amal jariah. Ketika kita tahu bahwasanya semua yang kita lakukan di dalam pernikahan itu adalah punya balasan nanti di akhirat, itulah yang akhirnya nanti membuat kehidupan pernikahan kita menjadi lebih kokoh, kitanya menjadi lebih sabar, dan jadi tahu kalau misalnya kita ingin mempertahankan pernikahan dengan baik, berarti harus perlu adanya improvement setiap waktu gitu ya. Dalam nanti ada ujian apa, berarti ada yang perlu kita perbaiki dan seterusnya. Menurutku itu sih, kisah-kisah ini bukan cuma sekedar kisah romantisme aja, tapi kisah-kisah yang ada hikmah, ada pelajarannya. Kalau misalnya teman-teman baca, mungkin akan ada hikmah ataupun inspirasi yang didapat yang berbeda mungkin dari aku. Tapi kalau yang aku dapatkan dari beberapa kisah yang aku baca di buku Journey to Your Heart ini adalah tentang ini tadi, tentang bagaimana visi kita, kemudian bahwasanya ternyata emang problem-problem di dalam cinta itu ya, misalnya kayak cinta bertepuk sebelah tangan apa segala macam, itu bukan cuma dirasakan oleh kita aja, tapi orang-orang soleh pun terkadang juga merasakan hal tersebut. Mungkin ada satu kisah juga yang tapi nggak ada di buku ini ya, yang membuat aku juga unik gitu ya, kisahnya Syekh Ibnu Taimiyah, yang beliau itu kita kenal membujang sampai akhir hayatnya. Konon katanya karena sosok yang beliau cintai itu ternyata lebih memilih yang lain. Akhirnya beliau menutup hatinya, kemudian lebih fokus kepada ilmu dan juga jihad gitu. Tapi itu ya, tadi mungkin teman-teman ketika misalnya membaca kisah Abdullah bin Mubarak, teman-teman yang ketika ingin menikah, jadi tersadarkan bahwa ternyata dalam menyeleksi pasangan itu nggak seribet itu gitu. Karena emang tadi yang kayak dibilang Mbak Uti juga, ada yang kayak jadi ribet banget gitu dalam ta'aruf. Emang benar bahwa kita perlu selektif dalam memilih pasangan, tapi bukan berarti kemudian kita juga terlalu mempersulit diri gitu. Akhirnya jadi sulit untuk ketemu calon kita. Aku pribadi ketika ta'aruf dengan orang yang akhirnya aku nikah sekarang itu nggak seketat itu. Aku sebenarnya buat beberapa buku juga, beberapa advice ataupun saran buat teman-teman yang akan menikah.
Aku sebenarnya nggak seketat itu, tapi juga nggak lalai itu. Ada beberapa kisah ya, ada orang yang curhat katanya dia menikah melalui ta'aruf ternyata benar-benar zong gitu. Ya ini nauzubillah juga gitu. Aku juga bersyukur ternyata alhamdulillah ketika melalui ta'aruf, alhamdulillah dapetnya yang bagus gitu. Nah, apa yang aku lakukan yang pertama dilihat dari selain kita melihat si calon, yang perlu kita lihat adalah juga misalnya latar belakang keluarganya. Ini penting juga untuk kita perhatikan nih teman-teman. Karena nanti ketika kita mau tanya-tanya ke keluarganya, kita harus tahu juga nih keluarganya terpercaya. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita cuman mengandalkan satu sisi dari calon aja, tapi kalau bisa kita ambil pendapat dari orang-orang yang berinteraksi ataupun bermuamalah dengan si calon kita ini, misalnya teman-temannya, sahabat-sahabatnya dan lain sebagainya. Ini aku sampaikan mungkin karena tadi disinggung juga oleh Mbak Uti terkait dengan pengalaman aku pribadi, jadi kurang lebih itu teman-teman. Terkait pengalaman tadi, mulai dari perbedaan usia, kemudian aruf, dan yang ketiga adalah tentang visi misi pernikahan, yang teman-teman insya Allah akan dapatkan berbagai macam sudut pandang, kemudian juga inspirasi dan hikmah dari buku To Your Heart ini. Jadi kurang lebih seperti itu bisa sampaikan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Tentunya nanti tolong di Baik, terima kasih banyak Ustadz Ahmad, jazakallahu khairan. Lanjut ya, ini ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama saya bacakan. Ini pertanyaan untuk Mbak Uti dulu nih, Mbak Uti. Ya. Pertanyaannya Mbak Uti, cinta itu diikhtiarkan. Untuk seorang wanita diikhtiarkan yang dimaksud bagaimana? Apa ikhtiar dalam berdoa cukup atau kami harus keluar untuk mencari relasi atau berteman? Monggo langsung dijawab Mbak Uti. Baik, yang pasti berdoa itu yang utama gitu ya. Tapi sebelum ke situ semua, kita itu harus ada satu hal yang harus dipahami dulu teman-teman, bahwa takdir pernikahan, siapa jodoh kita itu adalah takdir mubrom gitu ya, sesuatu yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz bahkan sebelum bumi ini diciptakan. Jadi ini nggak akan bergeser, namanya nggak akan ganti, waktunya juga nggak akan geser, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Itu sudah pasti exactly ada di situ. Itu dulu yang harus kita imani gitu. Jadi seringkali ada orang ngomong, duh kok nikahnya cepet banget sih, kok nikahnya telat banget sih, seakan-akan Allah itu nggak presisi dalam membuat rencananya. Itu udah salah banget gitu. Allah itu pasti presisi dengan semua rencananya. Nah, tadi bagaimana kita harus mengikhtiarinya? Dengan doa, itu pasti gitu ya. Bahwa kita minta untuk dimudahkan, bahwa kita minta untuk dipilihkan orang yang tepat dan seterusnya. Lalu setelah itu berikutnya tentu melalui saluran-saluran yang dibenarkan begitu ya. Tadi Ustadz Ahmad sudah memberikan contoh melalui ta'aruf, kemudian tentu tentu kita berada di society yang tepat, misalnya ikut kelompok-kelompok kajian, atau misalnya ikut aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan, ini tentu akan menyeleksi gitu ya, ketimbang kalau misalnya kita ketemuan di DM-DM-an gitu ya, di sosial media, atau ketemuan di acara-acara yang jauh gitu dari unsur agama. Ini pasti juga akan ibarat begini teman-teman, kalau misalnya kita itu sudah berada di kolam yang tepat, seburuk-buruknya ikan yang ada di situ, itu pasti akan lebih baik daripada misalnya kita berada di kolam yang tidak tepat gitu. Itu pasti nanti sebaik-baiknya yang ada di situ pun belum tentu baik begitu. Nah, ya tentu itu gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa melalui perantara orang-orang yang kita percaya gitu ya, misalnya ustadz-ustadzah kita atau senior-senior kita atau saudara kita, kakak kita dan seterusnya. Itu juga bisa menjadi jalan gitu ya. Yang penting jangan mencoba membuka pintu-pintu kemaksiatan. Itu pasti nanti ujung-ujungnya akan ribet gitu. Tadi juga terus kemudian disebutkan bagaimana kalau seandainya itu zong gitu ya. Apakah mungkin takdir Allah salah? Enggak juga gitu. Jadi di pernikahan itu ada dua hal gitu ya. Ujiannya itu ada dua hal. Sama dengan kehidupan kita gitu. Ujian syukur dan ujian sabar. Ujian syukur itu bahkan mungkin lebih sulit daripada ujian sabar. Ujian syukur itu kadang-kadang akan membuat kita lalai. Dikasih pasangan ganteng, hafiz Quran, wah pokoknya semuanya lah perfect gitu ya. Kadang-kadang terus melenakan kita gitu, sehingga kita juga jadi lalai tahajudnya, kita juga jadi jarang puasa sunnahnya. Berbeda dengan kalau ujian kesabaran gitu, banyak ada macam-macam apa aja, itu membuat kita nggak lepas tahajud, itu membuat kita
bisa berpuasa, bahkan nggak sekedar Senin Kemis, tapi juga puasa-puasa sunnah yang lain, membuat kita lebih dekat dengan Allah, membuat kita lebih banyak berduaan dengan Allah karena tahu gitu bahwa ya Allah yang hanya bisa menolong saya gitu pada kondisi seperti itu. Itu malah justru membuat endingnya seakan-akan di dunia ini ya Allah ini pernikahan kok ujian sabarnya luar biasa kayak gini, tapi di akhirat nanti kita akan tersenyum gitu loh. Ya Allah alhamdulillah gitu. Saya dikasih ujian sabar. Karena ujiannya jelas di depan mata, lewatinya lebih gampang gitu ketimbang dengan ujian syukur. Itu kadang-kadang itu menjadi lebih berat. Ini tadi juga ada pertanyaan yang pertama yang mengenai trust issue gitu ya, bagaimana keluar dari trauma terkait dengan trust issue. Itu juga sebelum kita bicara kondisi itu, kita pertama kali itu kita harus eh, kembalikan lagi bahwa salah satu harus yang kita lakukan adalah beriman pada takdir Allah. Tidak ada satu daun jatuh pun tanpa izin Allah. Tidak ada sehelai rambut kita yang jatuh tanpa izin Allah. Kemudian kalau Allah berikan ujian yang sangat luar biasa sehingga akhirnya ada trust issue dalam diri kita, itu yang pertama bahwa kita mengimani dulu semua yang terjadi itu sudah atas kehendak Allah. Itu sudah menjadi bagian dari takdir Allah yang harus kita jalani. Lalu setelah itu yang paling penting adalah bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah. Karena relasi kita dengan siapapun itu pasti juga akan tergantung bagaimana relasi kita dengan Allah. Ketika hubungan kita dengan Allah itu manis, mesra, dekat, dan seterusnya, insya Allah hubungan kita dengan manusia, dengan makhluk apapun, dengan kehidupan apapun, Allah akan mudahkan gitu. Masalahnya sih nggak berkurang gitu ya, masalahnya mungkin tetap ada, tapi Allah berikan ketenangan tadi berupa sakinah. Jadi ketika kita menjalaninya itu berat dilihat orang, tapi di hati kita ternyata enggak gitu ya. Di hati kita tetap tenang gitu. Allah berikan hikmah. Allah berikan setiap kali kesulitan itu tiba-tiba ada jalan keluar gitu ya. Allah berikan kita ketabahan yang luar biasa gitu ya. Kekuatan hati gitu. Orang lain ngelihatnya udah kayak apa gitu, tapi ternyata kita ngejalaninnya ya alhamdulillah kita diberikan ketenangan, kita bisa deket di tahajud-tahajud kita bisa sujud-sujud yang sangat panjang dan seterusnya. Sehingga insya Allah dengan sendirinya ketika hubungan kita dengan Allah itu in the right way gitu ya, betul-betul hubungan yang manis, insya Allah trust issue itu juga akan teratasi dengan sendirinya. Karena apa? Lebih karena hati kita diberi ketenangan gitu, sehingga kita tuh nggak curigaan gitu ya, nggak terus, aduh nanti kalau begini gimana ya, nanti kalau begitu gimana, enggak gitu loh. Karena kita mengimani semua yang terjadi itu sudah pasti atas izin Allah. Begitu kurang lebih Mas. Silakan pertanyaan berikutnya Mas Sigit. Baik, Mbak Uti, terima kasih Mbak Uti. Ini ada pertanyaan berikutnya, ini untuk Ustadz Hamad, karena di sini nyebut Ustadz. Baik, Ustadz Hamad, bagaimana cara kita sebagai perempuan untuk membangun rasa percaya kepada suami kita nanti, dan bagaimana kita bisa mengontrol diri dari rasa cemburu yang berlebihan? Mohon bimbingannya Ustadz. Monggo Ustadz Hamad langsung dijawab. Bentar, tadi ada yang muncul di layar saya. Gimana tadi? Minta tolong diulang pertanyaannya. Oh iya, maaf. Ustadz, bagaimana cara kita sebagai perempuan untuk membangun rasa percaya kepada suami kita nanti, dan bagaimana kita bisa mengontrol diri dari rasa cemburu yang berlebihan? Mohon bimbingannya Ustadz. Oke, jadi terkait dengan rasa percaya ya terhadap calon atau pasangan, dan yang kedua adalah terkait dengan mengelola rasa cemburu. Yang pertama terkait dengan rasa percaya. Rasa percaya atau trust ini adalah sebenarnya pilihan yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kita mau percaya atau enggak sama pasangan kita. Misalnya, bahkan kalau misalnya kita pengen nggak percaya pun, itu kita akan selalu menemukan ada aja alasannya. Saya menulis di buku Menyemai Cinta itu, ada salah satu, saya lupa, beliau psikolog juga dari Jogja, dikutip oleh Ustaz Cahyadi Karyawan. Jadi kalau kita misalnya emang udah menanamkan rasa curiga terhadap pasangan, misalnya kita emang udah nggak mau gitu ya untuk percaya kepada pasangan, akan ada tuh selalu akan ada aja seolah-olah isyarat-isyarat bahwa dia ini nggak bisa dipercaya. Jadi kalau otak kita ini udah menyetel kepada sesuatu, itu otomatis seolah-olah dia akan berusaha membenarkan asumsi-asumsi itu tadi. Misalnya pasangan kita tiba-tiba dandan mau keluar, langsung curiganya adalah dia pengen ketemu dengan yang si fulanah gitu ya. Atau misalnya dia tiba-tiba jadi rajin mandi atau rajin pakai parfum segala macam. Jadi itu semua
sebenarnya adalah pilihan dari kita. Termasuk kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, rasa kepercayaan itu adalah nanti kembali kepada kita sendiri, mau percaya kembali kepada pasangan atau enggak gitu. Itu adalah pilihan. Kalau misalnya kita pengen meneruskan, pengen lebih tenang di dalam menjalani pernikahan, ya kita mau nggak mau, pertama pastinya menaruh kepercayaan tersebut, kemudian yang kedua adalah baru berikhtiar bagaimana supaya kepercayaan yang kita berikan itu bisa dijaga juga. Jadi bukan berarti kemudian kita percaya begitu aja dengan tanpa ada ikhtiar untuk menjaga, tapi jangan sampai kita kemudian menggantungkan kepercayaan kita kepada pasangan kalau dia begini, kalau dia begitu dulu gitu. Yang pertama berikan dulu, kemudian baru ikhtiar. Jangan menuntut dulu baru kita percaya. Artinya kita menaruh rasa curiga dulu kepada pasangan, baru kalau misalnya dia udah begini sesuai dengan apa yang kita mau, baru akhirnya kita percaya. Ini akan sulit juga, hubungan nggak akan nyaman kalau misalnya seperti ini. Bahkan kalau misalnya emang kita nggak bisa percaya dengan pasangan, sebaiknya rehat dulu gitu. Atau kalau misalnya kita masih single gitu ya, kita mungkin pernah mengalami trust issue dengan lawan jenis karena misalnya pernah dikhianati, mendingan itu healing dulu, baru kemudian menikah gitu. Jangan sampai kita memasuki pernikahan dengan luka-luka yang kemudian akhirnya pasangan kita menjadi korbannya. Kemudian yang kedua, cemburu ya. Cemburu itu sebenarnya adalah satu hal yang wajar banget, bahkan itu juga adalah tanda cinta. Kalau orang misalnya udah nggak cemburu lagi dengan pasangannya, bisa jadi itu juga udah luntur atau istilahnya empty love gitu. Cintanya udah kosong terhadap si pasangan. Tapi emang sebenarnya perasaan ini adalah wajar dan manusiawi banget, tapi yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana mengelolanya. Jangan sampai karena kecemburuan kita kemudian jadi sewenang-wenang, ucapan kita jadi menuduh, memberikan tuduhan-tuduhan, memberikan stigma-stigma dan atau bahkan membatasi yang berlebihan. Ini juga nggak baik. Pastinya kalau terkait dengan hal ini macam-macam banget ya contoh-contoh yang nggak baik. Ada orang yang sampai kemudian dikekang sepenuhnya terkait dengan kecemburuan gitu ya. Ada yang misalnya sampai disuruh pindah kerja, padahal itu hal yang masih normal gitu. Jadi ini tergantung banget. Sebenarnya kan orang cemburu itu relatif ya. Ada yang pasangannya ini interaksi dengan lawan jenis, misalnya sama teman-temannya itu biasa aja. Ada juga yang cemburu ini nanti kembali kepada value masing-masing yang dianut. Kalau misalnya itu bisa dikompromikan, dikomunikasikan, bisa dijelaskan, ya ini menjadi satu hal yang jadi lebih ringan gitu. Tapi kalau itu kok jadi problem terus, ya ini menjadi sulit ya. Mau nggak mau pasti harus ada yang berubah salah satunya. Entah yang dicemburuin itu yang kemudian dia akhirnya meninggalkan apa yang misalnya kegiatan itu membuat pasangannya cemburu, atau pasangannya ini yang akhirnya menganggap wajar dari yang dilakukan oleh pasangannya. Jadi itu nanti kompromi dari kedua belah pihak, dan kecemburuan ini yaitu tadi itu juga adalah satu hal yang manusiawi, tapi tindakannya itu adalah satu pilihan. Kita mau wajar atau mau kita sampaikan baik-baik kepada pasangan, misalnya kayak aku cemburu saat kamu tadi ketemu dengan dia, atau misalnya saat kamu memuji dia, tolong jangan diulangi lagi untuk menjaga perasaanku. Tapi kalau dia masih begitu aja, ya ini menjadi sulit gitu. Jadi wajar banget, bahkan itu menjadi tanda cinta, tapi lagi-lagi itu adalah pilihan kita terkait dengan tindakannya. Kayak gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan ya, cuman kami izin mereview, ada beberapa pertanyaan sudah terwakili sebenarnya, dan ini kami pilihkan 3 pertanyaan lagi untuk dijawab oleh Ustadz Ahmad ataupun Mbak Uti. Terus nanti setelahnya bagi yang belum sempat terjawab, nanti izin biar nanti saya sampaikan kepada beliau berdua, dan insya Allah nanti akan diinfokan via grup ya jawabannya. Baik, ini ke Ustadz Ahmad lagi. Ustadz Ahmad, ini ada Mbak Hanum dari Makassar, izin bertanya Ustadz. Bagaimana jika salah satu calon ini adalah generasi sandwich, di mana orang tuanya bergantung pada anaknya di masa tua? Bagaimana mengatasi hal tersebut, di mana kita ketahui bahwa laki-laki meskipun sudah menikah,
tetap menjadi milik ibunya. Bagaimana menciptakan pernikahan tanpa campur tangan orang tua dari kedua belah pihak? Monggo silakan Ustaz. Oke, kalau misalnya calon kita ini adalah generasi sandwich dan orang tuanya itu masih bergantung sama dia. Ini sebenarnya adalah salah satu hal yang perlu kita ketahui juga ketika ta'aruf ya, atau menjelang pernikahan, atau lewat pre-marriage talk ya. Kita ngobrolin terkait hal ini dengan pasangan, misalnya terkait nanti pembagian finansial. Jadi ini adalah bukan hal yang bisa saya selesaikan, tapi ini adalah hal yang perlu Anda komunikasikan dengan calon Anda, kemudian dicari titik temunya. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah hal ini berbeda-beda setiap orang, yaitu tadi ada perempuan yang siap dengan kondisi pasangan seperti itu, ada yang nggak siap. Kalau nggak siap bukan berarti kemudian langsung dibatalin, enggak, tapi dikomunikasikan. Misalnya terkait dengan jatah, terkait dengan alokasi dananya nanti per bulan berapa, dan lain sebagainya. Kalau dirasa itu adalah hal yang berat dan kita udah tahu dari awal, sebaiknya itu disampaikan kalau terkait dengan keberatan kita. Nanti kita lihat bagaimana respon dia. Kemudian yang kedua, tadi aku melihat ada satu ungkapan bahwa sampai kapanpun anak itu milik orang tuanya, milik ibunya, laki-laki milik ibunya. Ini ungkapan yang benar, tapi sebenarnya di dalam pernikahan, kalau kita ngomongin fikih ya, di dalam agama, suami itu dalam memberikan nafkah kepada istrinya dan juga anak-anaknya itu lebih utama daripada kepada orang tuanya. Jadi ketika seorang laki-laki dia menjadi kepala keluarga, maka kewajiban pertama dia, kewajiban yang paling utama bagi dia adalah memenuhi kebutuhan nafkah istri dan juga anak-anaknya. Ini yang paling mendasar. Kalau dia kemudian mengalokasikan dananya secara berlebihan dalam tanda kutip itu kepada orang tuanya, sehingga kemudian istri dan juga anak-anaknya itu terlantar ataupun kekurangan, justru si laki-laki ini berdosa gitu, karena dia tidak memberikan nafkah yang cukup. Terus terus bagaimana dengan nafkah kepada orang tua? Ini adalah jika kondisinya yang pertama, kalau ada kelebihan harta. Kemudian yang kedua adalah jika orang tua itu sudah benar-benar tidak mampu untuk mencari nafkah, baru itu nanti anak-anaknya berkewajiban untuk memberikan nafkah. Tapi itu pun juga setelah prioritasnya setelah istri dan juga anak-anaknya tercukupi terlebih dahulu. Jadi bukan nggak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Yang bisa kita lakukan atau kakak lakukan adalah mengkomunikasikan strategi terhadap terkait dengan kondisi tersebut. Jadi bersyukur banget nih, misalnya udah tahu kondisinya seperti itu, berarti tinggal dikomunikasikan nanti gimana pembagiannya setiap bulan, nanti misal terkait juga dengan tempat tinggal, yaitu nanti kemudian kita lihat cocok atau enggak dengan si calon ini. Kalau emang kita merasa bisa menerima hal kondisi tersebut, maka silahkan dilanjutkan. Tapi kalau kita misalnya keberatan, kayaknya susah banget nih aku sama dia, kalau ini bukan pernikahan yang aku bayangkan gitu. Misalnya harus tinggal serumah sama dia, kemudian nanti hartanya juga ikut campuri orang tua. Ini bukan pernikahan yang aku bayangkan gitu. Kalau yang misalnya nggak bisa seperti ini, ya berarti mungkin kurang cocok dengan calon yang sekarang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini nyambung ke Mbak Uti ya, Mbak Uti ya. Ini masih pertanyaan dari Mbak Hanum tadi, Mbak Uti. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi culture shock adat salah satu calon, di mana saya sendiri tinggal di kota beradat yang jika ingin menikah sangat banyak persyaratan yang diajukan kepada calon. Bagaimana jika saya batal menikah hanya karena terhalang adat tersebut? Oke, Monggo baik. silakan, Terima Mbak Uti. kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang common issue gitu ya kalau di Indonesia itu, karena kita memang hidup dengan keragaman budaya yang sangat luar biasa, maka kemudian ini menjadi banyak dialami lah oleh banyak orang gitu. Tapi kalau betul kondisi seperti itu, sebenarnya ini Buya Hamka juga banyak menulis ya dalam buku-bukunya terkait dengan perbedaan adat ini. Karena juga orang tuanya beliau kan juga bercerai gitu ya, dan itu banyak sekali gitu ada sangkut pautnya dengan problematika adat ini. Saran saya begini, jadi sebenarnya eh, a- ketika kita mencari pasangan kita, tadi sudah disebutkan gitu ya kriteria-kriterianya, baik untuk laki-laki maupun perempuan, itu syarat utamanya itu adalah soal agama. Rasa saya kalau gitu menjadi patokan ketika sama-sama apa namanya
pemahaman agamanya itu di level yang sama gitu ya, itu insya Allah nanti perbedaan yang seperti itu akan terkalahkan. Karena sebenarnya aturan syariat dalam Islam itu sudah detail, sudah sangat clear gitu ya. Apa namanya, bagaimana kita menjalani hidup rumah tangga ini. Ada masalah apa itu semua sudah ada solusinya gitu, sudah ada contohnya gitu bagaimana, menyelesaikan masalah itu. Jadi ketika kita patokannya itu berada di pijakan, untuk belajar agamanya itu di pijakan yang sama, insya Allah itu nanti semua perbedaan-perbedaan itu bisa teratasi. Tentu saja nggak segampang diomongin gitu ya, apa namanya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan keluarga besarnya, mungkin pasangan kita bisa gitu ya, bersama-sama, tapi bagaimana? Nah, ini juga perlunya untuk bersama-sama si pasangan suami istri ini untuk terus mencari ilmu gitu ya, jangan sampai hanya istrinya sendiri yang terus mencari ilmu agama maksudnya, suaminya enggak atau sebaliknya, karena ini pasti nanti gap-nya akan makin lebar. Nah, ketika dua-duanya ini sudah sama-sama, mencari ilmu agama berdua gitu ya, kemudian berada di leveling yang sama, insya Allah nanti untuk mengatasi ke keluarganya, keluarga besarnya dan seterusnya menjadi mudah, karena sudah berdua gitu. Yang penting dua orang ini, si suami istri ini memang sudah satu visi misi dulu, satu paham dulu bahwa ketika ada masalah apapun yang muncul, itu bukan lagi soalan adat atau soalan atau apapun gitu ya, tapi bagaimana syariat mengatur hal ini. Kalau misalnya itu memang sesuai dengan syariat, go ahead. Tapi kalau misalnya tidak, ya harus mundur gitu. Dan ini kalau sudah kesepakatan bersama dua orang ini, insya Allah kalau si suami istrinya ini memang sudah satu suara, keluarga besar pun nggak akan terlalu bisa menekan begitu. Tapi kalau suami istri ini memang belum satu irama, ini agak susah gitu. Nanti pasti akan muncul banyak perbedaan. Solusinya apa? Tadi belajar agama bareng. Ketika sudah pijakannya itu sama, levelingnya sama, pemahamannya sama, insya Allah nanti semua masalah itu pasti akan ada solusinya karena memang Islam itu sudah detail mengatur semua syariat itu nggak akan ada masalah yang nggak ada jawabannya gitu dalam Islam. Begitu Mas? Ya baik, terima kasih Mbak Uti. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Nanti izin bagi yang belum sempat kami bacakan, belum sempat dijawab oleh kedua narsum. Nanti insya Allah akan kami sampaikan di belakang dan nanti insya Allah akan dijawab dan akan diteruskan via grup WA. Jadi nanti bagi teman-teman yang tadi bergabung tidak lewat grup WA, tapi lewat link yang sudah dibagikan, nah nanti monggo silakan eh, bisa tulis di kolom chat nanti bisa dihubungi oleh admin nanti biar dimasukkan ke grup WA. Baik Mbak Uti, ini pertanyaan terakhir Mbak Uti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uti, saya turut berduka cita atas wafatnya suami Mbak Uti. Semoga kelak Allah kumpulkan lagi Mbak Uti dan suami di janahnya. Amin ya mujib. Mbak Uti, izin bertanya, dari semua chapter di buku Journey to Your Heart, chapter apa yang paling Mbak Uti suka dan mengapa suka dengan chapter tersebut? Monggo Masya Mbak. Allah. Sebelumnya terima kasih atas doanya. Amin ya robbal alamin. Kita semua kelak dikumpulkan bersama-sama di surga. Semua yang datang di Zoom meeting malam ini ya, nanti kita semua bertetangga di surga. Jadi, ketika saya menulis buku ini, terus terang materinya itu sebenarnya banyak sekali, tidak hanya 15. Saya juga kesulitan untuk memilih hanya 15 untuk bisa dimasukkan, karena materinya itu memang sudah ada gitu. Bahkan pertimbangannya kemudian, teman-teman Mas Sigit ini tahu prosesnya gitu ya, ini halamannya udah kebanyakan belum? Atau kurang nggak gitu ya. Nanti juga teman-teman akan lihat ilustrasi di buku ini cantik sekali gitu. Cantik-cantik sekali, setiap chapter itu ada ilustrasi yang mewakili, ceritanya gitu. Jadi memang, saya malah justru 15 ini sudah yang terfavorit lah di antara semua materi yang ada gitu. Makanya tadi saya sebut ya, barangkali nanti akan ada Journey to Your Heart kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi memang yang paling, inspiring buat saya gitu ya, itu adalah kisah pernikahan manusia yang paling berkah di dunia ini. Kisah pernikahan Ibunda Khadijah dan Rasulullah. Itu betul-betul memang kisah pernikahan yang paling inspiring buat saya. Bagaimana Ibunda Khadijah ini memberikan segalanya, ya hatinya, ya semua yang dimiliki, tapi betul-betul hanya untuk Allah gitu. Dan kemudian Allah membalasnya dengan istana di surga. Barangkali apa namanya nggak mudah gitu ya pada waktu itu untuk menjalani pernikahan dengan Rasulullah yang pada di awal-awal
periode dakwah. Makanya ini kisah Ibunda Khadijah ini, kisah cinta Rasulullah dengan Ibunda Khadijah ini ada beberapa nanti di apa namanya, buku-buku itu gitu ya. Di situ juga ada kisah, Rasulullah yang sebenarnya pernah ditolak 2 kali oleh wanita yang sama, Ummu Hani gitu ya, yang seperti yang, kemarin di-posting gitu. Tapi memang inspiring banget, bagaimana ketika kemudian, Ibunda Khadijah ini sudah wafat, Rasulullah masih selalu menyebut-nyebut namanya, masih memuji-muji kebaikannya, bahkan membagi makanan atas namanya. Itu buat saya adalah, apa ya, bukti cinta yang Masya Allah banget gitu ya, yang sangat luar biasa sekali gitu. Dan sebaliknya gitu ya, Ibunda Khadijah dengan semua yang dimiliki gitu ya, kekayaannya, nasabnya, kecerdasannya, apa namanya, bisnisnya yang luar biasa, dia serahkan semuanya gitu untuk Rasulullah. Ini betul-betul seakan-akan cinta tak bersyarat gitu. Tapi ini pasti kalau hanya dilakukan semata-mata karena kita jatuh cinta banget gitu ya sama pasangan kita, nggak akan bisa sampai di level ini. Ini pasti harus sampai berada bahwa kita melakukan ini semata-mata hanya untuk Allah. Allah yang kasih balasan semuanya gitu. Kebayang gitu ya, kalau misalnya kita jadi Bunda Khadijah gitu ya, wanita terhormat, cantik, kaya, luar biasa, apa segala macam gitu. Terus tiba-tiba, menikah dengan, apa ya, anak muda gitu ya, terus kemudian jadi most wanted gitu di kaumnya gitu, pada waktu itu dimusuhinya gitu di awal-awal periode dakwah. Pasti capek hati gitu kan. Bahkan, disebutkan gitu ya, apa namanya, istana yang akan dibangunkan untuk Ibunda Khadijah nanti di surga itu adalah istana yang hening gitu ya, karena barangkali pada waktu itu rumah Rasulullah itu selalu keluar masuk orang anytime gitu ya. Ada yang disiksa, ada yang ngadu ini, ada yang belajar juga, ada yang apa. Barangkali juga, ya Allah, dulu perasaan hidup gue baik-baik aja deh gitu, kenapa sekarang gini amat gitu, mungkin gitu ya, itu kalau kita sih kan. Kalau Ibunda Khadijah pasti enggak, tapi saya bisa membayangkan gitu ya pada posisi seorang wanita yang sudah memiliki semuanya, di posisi settle, di posisi matang, terus tiba-tiba harus mengalami, periode awal pernikahan yang seperti itu pasti akan berat sekali. Nah, itu yang kemudian juga menginspirasi saya untuk banyak menuliskan, kisah cinta beliau gitu, kisah cinta, 2 orang manusia yang paling mulia ini. Lalu juga, di situ ada, apa ya, salah satu judulnya Romansa Beda Warna, itu juga saya meng-capture beberapa, apa namanya, pernikahan-pernikahan tadi, kalau tidak hanya sekedar perbedaan adat gitu ya, yang di Romansa Beda Warna itu, tapi ini betul-betul, beda beberapa pernikahan itu memang, benar-benar yang, apa namanya, bedanya itu sangat luar biasa sekali lah gitu ya. Jadi kalau pernikahan manusia biasa, orang biasa itu kan hanya menyatukan 2 keluarga gitu. Tapi kalau pernikahan orang-orang tertentu itu bisa mengubah warna dunia. Nah, itu ada di situ gitu. Salah satunya juga ada pernikahannya Sultan Sulaiman Al-Qanuni dengan, salah satu istrinya Harem Sultan. Itu juga pada waktu itu terus kemudian mengubah, apa namanya, banyak hal gitu ya, di Daulah Utsmani ini. Karena pernikahan itu juga, apa, eee, tapi disebut favorit harusnya satu ya, disebut favorit tapi saya menyebut semua. Jadi sebenarnya 15 itu adalah yang terfavorit dari materi yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada itu. Coba deh nanti diikutin ya, karena setiap chapter itu mewakili perasaan yang berbeda-beda. Jadi ada cinta yang berdebar-debar, ada cinta yang sedihnya, ada cinta yang apa namanya, cemburunya, ada cinta yang, apa tadi, hanya memberi harap kembali tadi, terus kemudian ada cinta yang sangat, apa, kayaknya spektakuler banget, luar biasa gitu ya. Ada salah satu tadi kalau Ustadz Ahmad sempat sebut gitu ya, Ibnu Taimiyah segala macam, itu di situ ada yang judulnya Kitab Cinta Para Ulama, itu beberapa, ulama yang patah hati gitu ya, maksudnya tuh yang, apa namanya, cintanya bertepuk sebelah tangan gitu, ternyata banyak gitu ya, bahkan ulama-ulama yang sangat kaliber luar biasa pun ternyata cintanya juga bisa ditolak gitu ya. Bahkan cintanya Rasulullah pun juga ditolak oleh Ummu Hani tadi gitu. Jadi sebenarnya itu wajar banget. Nggak cuma kita gitu yang ngalamin kayak gitu, tapi manusia-manusia mulia pun juga mengalami perasaan yang berwarna-warni itu gitu. Ada perasaan kapan sedihnya, kapan senengnya, kapan bahagianya, kapan berdukanya, itu perasaan yang wajar karena itu akan memperkaya, batin kita. Terus tadi juga kan ada pertanyaan sebelumnya yang soal cemburu itu di situ juga ada banyak kisah-kisah tentang kecemburuan itu. Jadi sebenarnya kalau secara sains gitu ya, cemburu itu memang ada, terkait dengan pekerjaan hormon lah gitu, sama halnya kita berdebar-debar, yang kita definisikan sebagai cinta itu juga pekerjaan hormon gitu ya secara sains. Jadi sebenarnya itu bisa kita kendalikan gitu, karena kita tahu ilmunya gitu, ini kerjaan hormon. Sama kayak misalnya gini, orang harus minum manis, itu sebenarnya bisa dikendalikan di otak. Kalau misalnya dia sudah tidak mau minum manis sama sekali, nggak masalah rasa teh nggak pakai gula itu udah nggak beda sama rasa teh dengan gula, karena sebenarnya itu ada di otak gitu pusat pengendaliannya. Nah tadi juga
bagaimana kita mengontrol rasa cemburu kita. Ternyata kalau kita tahu ilmunya, itu memang bisa dikendalikan di otak gitu. Tentu itu adalah rasa manusiawi yang muncul. Bahkan tadi saya sebutkan di tulisan ayat-ayat cemburu itu di-capture gitu ya, kecemburuan itu, menjadi beberapa ayat dalam, Al-Qur'an. Wajar saja gitu, dinikmati saja gitu, tapi tentu saja jangan sampai destruktif, jangan sampai yang rusak gitu ya, merusak diri kita sendiri gitu misalnya, merusak psikologi kita sendiri, merusak keluarga, nah itu udah nggak benar gitu. Tapi ketika itu dinikmati, kita tahu ilmunya, ternyata itu nanti ketika menjadi kenangan seperti yang sudah saya alami saat ini, itu semua menjadi indah. Cerita sedihnya, cerita senangnya, cerita susahnya, cerita bahagianya dan seterusnya, itu semua nanti akan jadi kenangan indah. Seperti halnya buku ini, saya mencoba menuliskannya ketika selesai membaca di halaman terakhir, itu semua menjadi kenangan indah gitu. Walaupun pas baca itu ceritanya macam-macam gitu ya, hatinya bergejolak gitu, tapi nanti ending-nya itu ternyata, oh ternyata semua itu indah gitu ketika kita melihatnya dari kacamata ini. Begitu Mas? J, jazakallah khairan Mbak Uti. Waalaikumsalam. Baik, kita sudah di jam, kalau di waktu Indonesia Barat gitu, dan di jam 21.52. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan. Tadi seperti yang saya sampaikan, nanti insya Allah bagi yang belum terjawab pertanyaannya, izin kami rekap, nanti akan dijawab oleh kedua narsum. Baik, sebelum ditutup, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali Zoom dengan Mbak Uti ataupun Ustadz Hamad, nanti bisa kunjungi akun beliau-beliau ya di sosial medianya. Kalau Mbak Uti itu nanti ada Uti Herlambang, kalau Ustadz Hamad itu di Hamad Rosyadi. Nah, Ustadz Hamad ini juga penulis buku, ada juga buku-buku karya beliau yang mungkin masih bisa didapatkan ya Ustadz Hamad ya. Ya, nanti insya Allah kalau misalkan mengunjungi akunnya Ustadz Hamad, nanti bisa komunikasi langsung dengan beliau dan bisa pesan bukunya beliau. Dan untuk Mbak Uti, ini adalah sekali lagi seperti yang di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah buku ketiganya Mbak Uti. Di ProUmedia itu sudah ada 2 buku sebelumnya, ada buku Journey to Your Light, itu buku yang membahas tentang madrasah-madrasah yang dulu itu pernah menjadi pusat kejayaan keilmuan Islam dan beberapa di zaman sekarang itu masih ada. Terus yang buku kedua, Journey to Baitul Maqdis, yaitu bahas tentang perjalanan Mbak Uti ke Baitul Maqdis. Ada beberapa tempat yang direview dan Mbak Uti punya cerita yang bahkan beberapanya personal ya, sifatnya ya Mbak Uti ya. Itu adalah buku kedua. Terus yang ini saat ini bukunya baru di PO-kan, baru di pre-orderkan. Jadi teman-teman bisa pesan terlebih dahulu kepada admin. Tadi saya sempat menuliskan nomor admin di kolom obrolan ya, nanti bisa dicek, di situ bisa dicatat, terus nanti bisa kirim WA ke situ untuk info bukunya. Bukunya full color, ada 120 halaman, ada 15 artikel di situ yang semuanya insya Allah inspiratif, semuanya insya Allah bisa diambil pelajaran tentang kisah-kisah cinta yang mungkin 1-2 kita pernah dengar, tapi kita insya Allah akan menemukan detailnya atau menemukan sudut pandang lain di bukunya nantinya. Dan insya Allah buku tersebut bisa dikirim di pertengahan Februari. Jadi monggo silakan bagi yang tertarik bisa order sekarang, terus besok di pertengahan Februari insya Allah sudah bisa dinikmati di rumah masing-masing ya. Baik, sekali Barangkali lagi dituliskan di kolom chat Mas untuk pemesanannya menghubungi ke nomor telepon apakah sama dengan yang admin ini atau yang yes, lainnya gitu? bisa sama Mbak yang di apa namanya di 0818 0891 9000 yang tadi sudah di apa namanya dituliskan di kolom chat. Dan untuk acara ini kami mohon maaf tadi sempat di awal sempat ada beberapa trouble, jadi mundur 15-an menit gitu. Terus bagi yang tadi sempat putus-putus ataupun menyimaknya nyusul nggak dari awal, insya Allah acara pada malam hari ini direkam, terus besok insya Allah bisa dilihat di akun YouTube ProU Channel. Besok bagi yang bergabung di grup akan diinfokan apabila file ataupun rekaman pada malam hari ini sudah diunggah. Jadi sangat penting untuk atau kami sarankan untuk bergabung di grup biar nanti bisa dapat info terkait acara ini dan juga beberapa info-info menarik lainnya. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Mbak Uti sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi apa yang tadi sudah disampaikan dan juga Ustadz Hamad. Terima kasih, jazakallahu khairan. Juga bagi para peserta, semoga apa-apa yang disampaikan oleh beliau berdua pada malam hari ini bermanfaat. Kita tutup bareng-bareng ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima Mbak kasih Uti. semuanya. Saya izin live. Terima kasih Mas Diki. Terima kasih Iya. semuanya.